untuk bahas sesat, kepentingan pribadi kadang menghalangi kebaikan bersama, mari kita jaga. Satu lagi puisi ya. Salam hormat bagi semua yang hadir. Diskusi penting, mari kita ukir. Benturan kepentingan, mari kita cermati. Demi pelayanan prima, abadi di hati. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, izin Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, yang kami hormati Direktur Urusan Agama Hindu, yang kami hormati Direktur Pendidikan Hindu, yang kami hormati tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, pejabat administrator dan fungsional ahli madya, pejabat pengawas dan fungsional ahli muda, dan juga yang kami hormati ASN pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas waranugraha yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama pada acara sosialisasi penanganan benturan kepentingan dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Kemenak. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Membimbing dan mendidik, mantapkan
Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Selanjutnya, pembacaan doa kepada Saudara I Gusti Made Andi Suyanta, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Era. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Mohon izin Bapak Sekretaris, Bapak Direktur Urusan, Bapak Direktur Pendidikan, Bapak Ibu Tim Itjen, dan semua peserta sosialisasi. Kami akan membawakan doa secara agama Hindu. Bagi yang beragama lain, mohon dapat menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mohon Bapak Ibu untuk mengambil sikap amustikarana. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Angwaktroya Namah. Om Rahpat Astraya Namah. Om Atmo Tatwatmo Sudamem Swaho. Om Kasamo Sampurnoya Namah. Om Sri Pasupataya Humpat. Om Suryoya Namah. Om Prano Dewi Saraswati. Wajabhir Wajiniwati. Dinam Awinyawantu. Om Anobadrah Kretawayantu Wiswata. Om Yang Widi. Pada hari ini, Rabu 2 Juli 2025, kami berkumpul secara virtual melalui Zoom Meeting untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi penanganan benturan kepentingan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami memohon kehadiranmu Sang Hyang Widi, agar acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Om Hyang Widi, tuntunlah kami semua, baik para peserta maupun penyelenggara, agar dapat memahami dan menyerap informasi yang disampaikan dengan baik. Berikanlah kami pemahaman yang luas, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang kami peroleh. Lindungilah kami dari segala halangan, rintangan, dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak baik yang dapat menjerumuskan kami, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita. Oh, semoga pikiran yang baik senantiasa datang dari segala penjuru. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dan membuka acara secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu kepada Dr. Ida Made Pidada Manuaba MSI. Kami persilahkan, monggo Pak Ses. Terima kasih Matur Nuwun Mak Hera Cantik. Pertama-tama sebelum kami sampaikan laporan, kami laporkan Bapak Ketua Tim bahwasanya pada hari ini Pak Dirjen beliau tidak bisa hadir karena beliau melaksanakan tugas di IHN Gede Pujo Mataram, karena pada hari ini beliau diundang untuk penyusunan perangkat di Gede Pujo Mataram. Untuk itu beliau menugaskan kami untuk mendampingi Bapak Ibu dalam rangka kegiatan sosialisasi penanganan benturan kepentingan. Semoga tidak mengurangi makna. Baik Bapak Ibu, kami mengawali dengan pengastungkara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Direktur Urusan Agama Hindu, Pak Dr. Aji Sunarto yang bisa hadir. Bapak Direktur Pendidikan Hindu, Pak Trimo, beliau mungkin hadir dalam daring karena pada hari ini juga beliau menguji peserta PKA. Pejabat administrator, pejabat pengawas, serta pejabat fungsional dan teman-teman di Direktorat Hindu sebagai peserta yang juga kami hormati.
Mohon izin Pak Ketua, kami sampaikan pada kegiatan hari ini kami menghadirkan seluruh ASN Bimas Indu, baik dari atas dari eselon 2 sampai dengan pelaksana. Kami sampaikan bahwa kegiatan ini memang sangat bermanfaat untuk kita sekalian. Untuk itu mudah-mudahan atas Asung Kertowaro Nugraha Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan nantinya dapat memberikan manfaat dan makna bagi kita semua dalam segala perbaikan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dan komitmen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Indu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa benturan kepentingan ini tidak hanya bersiko pada keputusan yang tidak objektif, akan tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Tentu kita akan merancang hal-hal yang dapat menghindari dalam hal kita mengambil sebuah keputusan, bahkan mengambil sebuah kebijakan. Mudah-mudahan nanti komitmen ini perlu kita bangun dan kita teladani dari seluruh pejabat dalam menggunakan kewenangannya dan sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 225 tahun 2025 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan. Juga kami mengucapkan terima kasih sebenarnya kami yang diuntungkan dalam kegiatan sosialisasi ini. Bagaimanapun sebuah organisasi tanpa komitmen dan tanpa integritas tidak akan memberikan dampak yang luas kepada pelayanan masyarakat. Karena pada intinya nanti akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan layanan kepada umat dan kepada masyarakat. Nah, kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Ketua Tim dan tim, Ibu dari Inspektorat Jenderal yang telah memberikan kami kesempatan dan memberikan kami waktu untuk menyerap informasi. Mudah-mudahan nanti materi yang disampaikan dapat memberikan informasi dalam mengimplementasikan pelayanan dalam sebuah reformasi dan di birokrasi. Tentu kami akan menjadikan momen ini untuk membuka wawasan, membuka peluang bagaimana birokrasi ini betul-betul dirasakan pelayanannya. Dan kami laporkan juga baru Bapak Ketua, kami baru menyelesaikan rehab untuk PTSP. Dan PTSP ini akan menjadi marwah dalam pelayanan kami. Bagaimanapun kami menyadari bahwa selama ini pelayanan kita berikan memang belum optimal, dalam artian belum terintegrasi, masih diberikan secara parsial. Kami juga mendapatkan data dari teman-teman leading pun masih manual. Dan nanti berharap kami dengan selesainya PTSP ini semua pelayanan itu tergenggam dalam PTSP. Tidak lagi pelayanan itu masuk ke masing-masing leading atau orang yang menerima layanan pun nanti akan di satu pintu, tidak dioper ke sana kemari. Karena bagaimanapun ada beberapa informasi dari Pak Dirjen yang dapat dari daerah adanya mungkin masukan ya bagaimana kepastian layanan itu dapat diberikan kepada penerima layanan. Banyak yang menyampaikan kami sudah mengajukan beberapa permohonan belum ada informasi apakah permohonan kami dikabulkan atau tidak. Kalau memang kabulkan kapan dikabulkan? Kalau memang tidak berikan kami informasi. Nah, Pak Dirjen menata ini bagaimana nanti setiap umat atau masyarakat yang memberikan pelayanan kepada kita, itu kita memberikan kepastian layanan. Dalam hal apakah pemberian bantuan, apakah dalam pengurusan izin operasional, apakah pengurusan tanda daftar lembaga atau tanda daftar pura. Nah, momen ini menjadi sangat penting bagi kami. Untuk itu kami memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ketua Tim dan Ibu untuk memberikan ilmu kepada kami. Mudah-mudahan kami semua setelah ini bukan lagi tataran administrasi, tapi tataran implementatif dalam melaksanakan birokrasi dalam pelayanan. Dan mohon izin kami
untuk membuka kegiatan ini dengan mengaturkan Om Awigenem Astu Nama Sidem. Semoga tidak ada aral yang melintang. Kegiatan sosialisasi benturan kepentingan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Walbillahi taufiq wilayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Salam sejahtera Rahayu. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ida Madi Bidada Manwaba. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi penanganan benturan kepentingan. Selanjutnya kepada narasumber kami persilahkan untuk memberikan paparan. Terima kasih. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Sekretaris, Bapak Direktur Urusan Agama Hindu, Pak. Juga saya hormati Bapak Direktur Pendidikan Hindu yang ikut lewat daring, Pak ya. Kemudian juga saya hormati Bapak Ibu pejabat administrasi dan pejabat fungsional tertentu pada Direktur Jenderal Bimas Hindu ya. Alhamdulillah kami bersyukur nih Pak. Jadi pada hari ini kami bisa bersilaturahim Pak dengan Bapak Ibu pejabat dan juga pegawai pada Ditjen Bimas Hindu. Jadi kami menindaklanjuti terkait dengan ini Pak, rencana kerja juga program pada Kementerian Agama yang bekerja sama dengan KPK dan Menpan. Jadi ada program namanya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Nah, dalam program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi itu ada 3 hal yang menjadi tugas Kementerian Agama. Yang pertama terkait digitalisasi layanan nikah. Nah itu ada di Ditjen Bimas Islam. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa. Itu terkait dengan biro umum. Nah yang terakhir adalah penguatan pengendalian konflik kepentingan dan pencegahan korupsi. Nah itu ada di Inspektur Jenderal Kementerian Agama dan Biro Hukum. Maka sejak awal tahun kemarin, izin Pak Ses, Pak Direktur, kami sudah memberikan surat Bapak ya, dengan kemarin ke Ditjen Bimas Hindu, Bimas Katolik semua. Jadi kemarin itu pihak KPK dan juga pihak Menpan pada kementerian-kementerian itu biasanya minta 100% pegawai itu lapor semua. Tapi kami kemarin mencoba memberikan tahapan izin mungkin kepada Menpan dan KPK di tahun pertama ini mungkin eselon 1 dulu semuanya, ditambah samplingnya 3 PTKN dan 3 Kanwil seperti itu. Dan kelihatannya sampai saat ini masih diakomodir. Dan kami juga apresiasi Pak, izin kemarin kelihatan di Ditjen Bimas Hindu sudah mengumpulkan semua. Ini dari datanya ini ada yang masuk itu ada 64 betul ya? Pegawai di Ditjen Bimas Hindu berapa Pak ya totalnya? Iya, iya, udah mengisi ya, betul ya. Jadi kami itu juga apresiasi. Ini plus buat itu semua Pak. Selamat Pak ya. Karena walaupun agak terlambat sedikit Pak ya dari yang diminta, tapi semua 100% gitu dan kami apresiasi. Cuman tetap Pak hal ini perlu disosialisasikan. Kenapa? Karena ini akan terus dibahas selama tahun ini. Gitu. Jadi di B03 kemarin pertama kita minta data dulu, di besok B06 ini kita ada sosialisasi. Nah, di B09 atau B12 nanti kemungkinan ada aplikasi, Pak. Mungkin nih, nanti Bapak Ibu yang sudah mengisi tinggal memindahkan datanya ke aplikasi. Nah, jadi nanti di tahun depan itu rencana kami adalah pengisian untuk benar kepentingan ini akan dilakukan via aplikasi. Iya, sebelum masuk ya, nanti kami juga izin akan sedikit mengulas apa yang disampaikan dari matrik ya, yang disampaikan oleh Ditjen Bimas Hindu ya, ada 3 matrik ini dikelompokkan ke dalam berapa bagian Pak ya. Ada matrik dari sekretariat, matrik dari urusan agama Hindu, dan matrik dari Ditjen Dokter Pendidikan Hindu ya. Dan semuanya lengkap Pak. Kami melihat hampir sudah bisa mengidentifikasi dari beberapa aspek. Tapi kali ini kita coba ulas lagi Pak. Nah, kemarin Pak Aris ya sempat menawarkan ya mau di ruang besar auditorium ya atau di sini. Saya bilang izin Pak, kami lebih milih di sini. Kenapa? Karena lebih diskusi lebih enak Pak begitu. Karena kalau di ruang besar kami khawatir hanya satu arah. Sedangkan di ruang kecil ini setelah mungkin paparan sebentar ya, kita bisa diskusi Pak.
Nah, diskusi itu mungkin saya bisa memberikan kesepahaman ya terkait dengan penerapan konflik kepentingan. Jadi izin Bapak sekalian, Pak Sekretaris, Pak Direktur, sebenarnya regulasi terkait dengan konflik kepentingan ini sudah dimulai dari tahun 2015. Jadi dulu waktu itu ada KMA nomor 225 tahun 2015. Namun waktu tahun 2015 itu setelah disurvei sama KPK Pak dan disurvei juga oleh Menpan kepada KL dan juga kementerian dan juga Pemda itu hampir 99% semua punya regulasinya Pak. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu punya regulasi kepentingan? Ada. Semua Pak jawab itu. Pertanyaan kedua, ini kepada pegawainya gitu ya. Apakah sudah disosialisasikan? Turun Pak. Jadi sekitar 58 aja. Nah, berarti KPK bisa bukan regulasi ada tapi tidak disosialisasi. Nah, survei lagi berikutnya. Apakah sudah diimplementasikan? Turun lagi Pak. Makin turun menjadi sekitar 20%. Apakah sudah dievaluasi? Turun lagi Pak. 0,8%. Jadi bisa dilihat antara regulasi yang ada, kemudian sosialisasi, implementasi dan evaluasi itu semakin menurun Pak. Nah, makanya akhirnya Menpan KPK membuat regulasi baru. Regulasi terkait dengan Permenpan nomor 17 tahun 2004. Ini agak merubah Pak. Mungkin kalau ini ya, secara umum, kalau dulu itu benturan kepentingan itu seperti menunggu di akhir. Terjadi dulu, baru ditangani. Dan itu sudah, kalau orang bilang tuh, apa ya, Cibubur Sukabumi Pak. Nah sudah jadi bubur ya, apa boleh buat begini kan gitu ya. Ya udah terjadi. Tapi kalau yang sekarang ini mending Pak. Artinya ada manajemen resiko. Bisa pencegahan. Nanti kita akan bahas Pak seperti itu. Lanjut Bu Nung. Nah, izin Pak. Lalu kenapa kok ini jadi agenda daripada seluruh kementerian Pak? Jadi sebetulnya ini berkaitan juga dengan agenda RB Pak, reformasi birokrasi. Jadi kalau kita bisa reformasi birokrasi itu sebetulnya dari presiden terdahulu pun mungkin dari sebelum Pak Prabowo, Pak Jokowi, sebelum Pak Jokowi, Pak SBY, semua sudah punya program-program untuk mencapai reformasi birokrasi. Jadi kita merdeka tahun 1945. Nah, harapan dari pemimpin-pemimpin kita dan juga mungkin para pendahulu kita mungkin di tahun 2045 ya, ya kita udah menjadi Indonesia emas gitu loh. Nah, itu nggak bisa ujuk-ujuk Pak ya. Kalau bahasa Jawanya ujuk apa ya? Jadi ada proses gitu Pak. Ada proses yang harus kita lalui. Kalau kita mungkin lihat waktu tahun 45 Pak ya, waktu perjuangan itu. Jadi gimana mungkin orang tua kita, kakek kita, nenek kita Pak ya, semua ya, dari semua suku, agama, ras ya, kita sama-sama berjuang supaya kita merdeka gitu Pak ya. Mungkin gini Pak, dalam bayangan para pendahulu kita, mungkin mereka nggak nikmati Pak, gitu ya. Ya mungkin kalau mereka mungkin meninggal di medan perang atau apa ya sudah. Tapi ada satu harapan Pak, artinya anak cucu mereka bisa hidup merdeka, bisa jadi negara maju dan bisa menjadi apa namanya berkembang sebetulnya. Nah, setelah kita merdeka kan mikir nih kita sama-sama nih Pak pemimpin kita, gimana nih kita jadi negara maju dan berkembang. Lah dibuatlah itu satunya RB Pak. Cuman saat ini RB ini perlu disosialisasikan Pak. Kenapa? Kadang-kadang kalau di daerah itu masih bertanya Pak, kami bingung Pak, kami udah ngerjain ZI, SPIP, RB, MR, banyak banget Pak. Padahal itu pekerjaan yang sama. Jadi RB itu reformasi birokrasi itu rumah besarnya. Ada 8 area. Kalau dikurangi 2 area jadi ZI. Nah, satu area ZI di area penguatan pengawasan ada namanya pengendalian gratifikasi, kemudian WBS, Dumas, kemudian bentuk kepentingan ya, dan SPIP. Nah, ini masuk ke dalam area penguatan pengawasan. Jadi sebetulnya mengerjakan konflik kepentingan itu ngerjakan ZI. Ngerjain ZI yang ngerjain RB. Itu cuma bagian aja Pak. Seperti itu. Jadi sebetulnya hanya pekerjaan yang sebenarnya kerjaan sehari-hari juga Pak. Seperti itu. Nah, di sini yang berharap adalah dari pimpinan kita, reformasi kita tuh respon Pak. Yang pertama. Kemudian fokus pelayanan publik, berbasis teknologi, efektivitas penggunaan anggaran, penggunaan ASN yang baik. Yang terakhir ini Pak, pemberantasan korupsi dan pencucian anggaran. Nah ini Pak, kita masuk di area bagaimana kita mampu mencegah korupsi dan kebocoran anggaran. Selanjutnya percepatan implementasi kebijakan dan penguatan koordinasi antar lembaga. Nah, terkait dengan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran, kalau kita bicara pengawasan Pak ya, jadi pengawasan itu ada bertingkat Pak. Jadi kalau kita bicara SPIP itu di pengawasan di lini 1 Pak, itu dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawainya. Jadi
pimpinan dan seluruh pegawainya punya komitmen bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi ini tugas daripada lini satu. Jadi mungkin Pak Direktur, Pak Sekretaris, Pak Dirjen, Bapak Ibu pejabat itu pengawasan lini satu seperti itu. Lini duanya kalau di kita nggak ada, tapi kalau di kampus ada namanya SPI Pak. Ini SPI. Mungkin di kampus kita kampus Hindu ya, ada SPI-nya ya. Nah itu lini dua Pak, lini dua. Lini tiganya adalah Itjen Pak, APIP. Jadi pengawasan itu adalah berjenjang-jenjang. Kemudian bentuknya ada tiga. Ada yang preemptif, ada yang preventif, ada yang represif. Ya, represif itu udah terjadi Pak. Udah terjadi baru dipanggil-panggil gitu Pak. PP 94, sesuai pasal sekian, di BAP. Nah itu udah terjadi. Tapi itu bukan pencegahan korupsi. Nunggu terjadi baru dipanggil Pak. Nah yang bagus adalah preventif dan preemptif. Caranya apa Pak? Caranya kita kayak ini sosialisasi, diskusi gitu Pak. Jadi kita ada sosialisasi yang bisa apa ya saling mengingatkan. Kenapa izin Pak Sekretaris, Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian? Sebetulnya ibaratnya penyimpangan itu terjadi karena ada bertemunya keinginan dan juga kesempatan. Kak ya mungkin saya pikir semua manusia sama Pak ya. Manusiawi Pak ya. Kalau kita tuh pingin mungkin punya uang banyak, punya jabatan tinggi, punya mobil mewah, punya rumah banyak, itu manusiawi Pak. Isu cantik, semua manusia. Jadi kalau ada yang nggak punya keinginan malah aneh. Kok orang nggak punya keinginan aneh gitu ya? Pasti punya keinginan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika keinginan itu bertemu dengan kesempatan. Itu jadi masalah. Itu. Jadi selama keinginan itu cuma keinginan doang ya nggak ada masalah Pak. Ya, orang punya keinginan kan dalam hati masing-masing ya. Nah jadi masalah kita keinginan ketemu kesempatan. Loh, saya pengen punya mobil baru tiba-tiba ada kesempatan. Nah itu yang jadi masalah. Kayak kita butuh pengendalian. Pengendalian seperti apa Pak tadi? Contohnya seperti ini. Lanjut Bu Nung. Nah, kemudian di berikutnya dari Pak Menteri Agama langsung merespon Pak. Jadi dalam acara Kernas Pak ya yang disampaikan di kick off Rakernas Kementerian Agama beliau menyampaikan agar kita Kementerian Agama mengurangi jarak antara ajaran agama dan pemeluknya. Jadi salah satu keputusannya adalah kedekatan pemeluk agama dengan ajaran agamanya. Itu arahan beliau yang pertama. Kemudian mencari berkah dan integritas. Jadi agar kita mencari rezeki yang halal, berkah, menghindari godaan, memperkaya yang halal dan proteksi nama baik pribadi dan lembaga. Jadi Kementerian Agama jadikan apa ya? Membangun citra Pak di masyarakat. Nah, yang ketiga nih Pak, beliau menyampaikan agar kita melakukan pembersihan di Kementerian Agama. Jadi agar tidak melakukan praktek tidak etis, jangan melakukan KKN dan sebagainya. Tapi beliau menyatakan kalau lebih baik preventif dulu, sosialisasi, lalu kemudian apa namanya diskusi dan sebagainya. Nah, ketika itu masih ada penyimpangan, ya baru Pak mungkin yang terakhir adalah represif. Kemudian pentingnya pendidikan agama yang menekankan aspek temu antara kerukunan antar umat. Ini Pak. Jadi ada menekan kerukunan. Yang terakhir adalah kita membangun Kementerian Agama yang punya visi misi yang kuat Pak. Jadi dari beberapa arahan Menteri Agama itu kita garis bawahi pada sesi kali ini adalah bagaimana kita mencegah korupsi dan kolusi nepotisme Pak. Lanjut Gunung. Nah di sini kita bisa lihat Pak terkait dengan penanganan benturan kepentingan. Tadi kan kita sampaikan Pak ya, sebetulnya konflik kepentingan atau benturan kepentingan ini bagian daripada ZI. ZI bagian dari RB. Nah, kalau kita bicara mengenai ZI, sebetulnya benturan kepentingan itu adalah bagian daripada penguatan pengawasan di area 5 Pak. Yang tadi dari pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, Dumas, WBS, sama benturan kepentingan. Mungkin Pak kalau area 5, sini siapa PJ-nya Pak? Ketuanya? Oh, Ibu ya. Ya. Nah, bukan pengawasan. Jadi sebetulnya ini bukan hal baru lagi Bu ya. Ya, karena ini sudah dilakukan sejak kita membangun ZI sebelum-sebelumnya Bu ya. Nah, kalau WBS dan Dumas ini juga mungkin kita bisa tekankan terkait area ini. Kita punya regulasi baru terkait PMA nomor 18 benar ya? Tahun 2023. Jadi WBS dan Dumas itu wajib kita kelola, Pak. Gini. Bedanya Pak, Dumas itu pengaduan dari masyarakat. Jadi ada orang luar nih memberikan aduan kepada kita. Nah, itu terkait apa? Terkait mungkin pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, dan KKN. Nah, itu masuk ke pengaduan. Tapi bagaimana kalau terjadi pengaduan itu dari lingkungan sendiri? Itu WBS, Pak. Nah, tapi gak usah khawatir, Pak. Kalau kita bicara pengaduan ada pengelolaannya. Syaratnya tindak lanjut itu yang pertama kalau untuk pengaduan masyarakat itu wajib ada identitas. Kenapa? Karena
kalau ada pengaduan dari luar, siapa sih yang mengadukan gitu Pak seperti itu? Ada identitasnya. Kalaupun identitasnya nggak jelas, bisa nggak kita TL Pak? Kalau yang pengaduan masyarakat. Tapi kalau WBS itu dari dalam, identitasnya nggak ada pun nggak apa-apa seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat isinya, kembali kita pastikan lagi bahwa si pengadu itu adalah benar-benar dari sumber primer Pak. Artinya apa? Orang yang mungkin memang betul-betul ya yang melihat sendiri, yang mendengar sendiri, yang merasakan sendiri gitu loh. Jadi jangan gini Pak, umpamanya kita dengar dari si A dengar dari si B, dengar dari si C. Oh, kita ngadu Pak. Nah itu kita, selama kita nggak punya bukti jangan. Jadi kenapa? Kan sebelum kita mengadu atau bukan WBS, itu memang betul-betul informasi yang valid gitu loh. Kami sering Pak diizin terima pengaduan ribuan menung ya. Tapi ketika kita cek Pak, ternyata yang valid gak gitu Pak. Mungkin orang banyak kan mengadu tapi pas dicek nggak ada buktinya. Mengadu ternyata apa namanya dia katanya Pak seperti itu. Nah itu nggak kuat. Usahakan ketika mengadu itu adalah memang orang yang terkait. Kemudian kalau terkait gratifikasi kan kita sudah tahu Pak ya. Jadi gratifikasi itu penting kita kelola di sini karena kepentingan juga Pak. Jadi kita harus pahami Pak nanti ada 3 bentuk Pak. Ada gratifikasi, ada pungli, ada suap. Kalau kita berbicara pungli, artinya kita sebagai pemberi layanan aktif tuh. Kita yang nggak maksa-maksa nih Pak, itu pungli. Tapi kalau suap, yang minta layanan tuh, Pak tolong Pak dibantu Pak, nah itu suap. Tapi kalau kita bicara gratifikasi, itu ikhlas Pak. Artinya nggak ada tuh yang nggak ada tuh Pak, kita nggak niat apa-apa. Jadi mungkin yang ngasihnya ikhlas, yang memberikan juga ikhlas, tapi itu adalah akar daripada KN Pak, seperti itu. Karena apa? Melakukan tanam budi balas jasa Pak, seperti itu. Nah itu merupakan akar dari penyimpangan. Makanya gratifikasi harus dikendalikan. Lapor Pak ke UPG, seperti itu. Kemudian penerapan SPIP ini Pak tadi. Berarti kita sama-sama melakukan dengan pengendalian dan juga mengelola MR Pak. Mengelola MR. Terakhir, penanganan benturan kepentingan yang kita bahas saat ini. Lanjut Benung. Nih, kalau dulu Pak, ini hanya kondisi di mana kita Pak penyelenggara negara patut juga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi keputusan dan atau tindakan kita. Kalau saat ini enggak, kondisi di mana kita sebagai pemerintahan dapat menguntungkan diri kita sendiri atau orang lain Pak. Jadi yang diuntungkan diri kita atau orang lain itu udah bisa Pak kena dalam benturan kepentingan sehingga wewenang kita menjadi tidak netral atau kualitas pesan kita menjadi tidak bermutu Pak. Jadi suatu kondisi di mana kita sebagai pejabat pemerintahan punya kondisi bahwa bisa menguntungkan diri kita sendiri atau menguntungkan orang lain di mana kebijakan kita menjadi tidak bermutu atau tidak berkualitas. Lanjut Gunung. Nah ini bentuknya banyak Pak. Jadi kalau yang dulu hanya ada 5, sekarang ada 8. Kita fokus ke yang baru. Kenapa? Karena ini sudah lebih dikaji Pak. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Mencegah penyalahgunaan wewenang. Memastikan dukungan kelembagaan. Meningkatkan pengetahuan. Membuat sistem pengawasan internal. Menguasai partisipasi masyarakat. Kan kita bertanya Pak, memang penting sampai membangun tata kelola pemerintah, lalu partisipasi masyarakat, sangat penting Pak. Kenapa? Izin, mungkin Bapak Ibu sini sering lihat ya kalau di jalan ini ya, mobil-mobil lewat ya, ada mobil Pak, ya kita kenal ya, izin Pak Sesi ya Pak, bentuknya sama, modelnya sama, ukurannya sama, semua sama, gitu Pak. Yang beda Pak, yang beda emblemnya doang. Yang satu emblemnya seperti ini, yang satu emblemnya seperti ini, betul ya Pak? Pak ini ya, beda harganya Pak, hampir 20-30 juta. Benar nggak Pak? Bentuknya sama, semuanya sama. Cuma beda emblemnya aja. Artinya Pak, beda emblem, orang mau bayar hampir 20-30 juta. Trust Pak, trust. Ada kepercayaan di situ. Ada kepercayaan. Dan itu nggak mudah menjaganya. Mungkin untuk membangun itu butuh mahal Pak. Bertahun-tahun dan juga butuh biaya. Tapi kalau udah punya trust, orang mau aja Pak. Ini mobil ini harganya sekian juta, lebih mahal dari sebelahnya Pak. Dibeli Pak. Kenapa? Karena yakin, oh nanti kalau servis mungkin nggak susah, dijual lagi mudah. Kan gitu Pak ya. Seperti itu. Nah itu pentingnya trust. Kalau kita nggak punya trust Pak, jangankan tadi 23 juta. Mungkin nanti izin kita keluar pulang, ada orang di pinggir jalan tuh, Pak izin Pak minta berapa 5.000. Kita lihat lagi nih, orang kita nggak kenal.
nggak meyakinkan, jangan nanti buat beli apa nih obat-obat terlarangan itu. Nggak kita kasih Pak. 5.000 nggak kita kasih. Karena nggak ada trust Pak. Tapi kalau 23 juta kita kasih. Karena kita ada yakin, oh nanti pasti nih aman nih, berikutnya nanti servisnya gampang. Itu Pak pentingnya. Bahkan sampai sebegitu pentingnya kita membangun trust Pak. Tadi membangun RB, ZI, konflik kepentingan, SPIP. Contohnya di yang pernah ada contoh dari seorang ini Pak, pengguna layanan itu dia menggunakan ini Pak, maskapai Singapore Airlines. Maskapai ini salah satu maskapai terbaik di dunia gitu. Jadi brandnya tuh ini maskapai bagus loh. Itu udah tercantum di semua orang. Brandnya udah ini brand bagus. Nah, suatu hari orang Indonesia Pak, orang Indonesia naik Singapore Airlines lagi terbang, tiba-tiba ininya mati headsetnya. Dipencetlah tombolnya Pak ya, gitu. Datanglah pramugarinya. Kenapa Pak? Headset saya mati Pak. Minta ganti. Tunggu Pak. Tunggu kan. Ditinggal sama pramugarinya. Setelah sekitar 11 menit 10 menit datanglah pramugarinya. Ini Pak headsetnya gitu udah pakai kan, dengerin saya pulang Pak, gak ada masalah. Begitu sampai di bandara tujuan pasti dipanggil sama petugasnya, Pak maaf Pak tadi Bapak yang headsetnya mati ya. Iya betul. Enggak, saya nggak rusakin kok, bener gitu, tadi rusak di sananya gitu. Enggak Pak, itu standar kita. Harusnya ketika Bapak itu rusak headsetnya paling lama 5 menit Pak, kami sudah ganti. Bapak nunggu sampai 11 menit, kami minta maaf Pak, kami ganti dengan jam ganti waktu 6 menit Pak. Bayangin. Untuk apa? Untuk kelas ini maskapai terbaik loh. Maskapai kelas dunia. Bapak naik maskapai ini, kalau ketika kampanye nggak bagus, kami kasih Bapak ganti jam. Itu untuk menjaga dia kan nomor satu, karena dia maskapai nomor satu. Beda kalau dia mungkin maskapai yang apa namanya yang di tengah-tengah ya mungkin nggak sampai begitu Pak. Ini karena dia maskapai nomor satu. Penting dia untuk membangun brand image. Nah, ini saatnya sebenarnya bagaimana kita tuh Kementerian Agama mencoba terus membangun Pak ini kita. Kalau kita bisa membuat brand image yang bagus di masyarakat, ini Pak, program apapun juga, kita punya program ini, punya rencana kerja ini, kita akan gini, masyarakat yakin, ini Kementerian Agama loh, pasti kerjanya bagus. Apapun yang dibilang, pasti benar, gitu Pak. Kalau itu terjadi, ya mungkin akan seperti itu Pak. Cuma yang kedua Pak, jangan kita berpikir juga, apa yang kita kerjain itu, kita nikmati sekarang. Kayak Kemenq Pak, mau izin, kita ambil contoh Kemenq lah. Kan sekarang udah tokennya udah 100% gitu Pak ya. Kemudian dia jawabnya, itu terjadinya itu mungkin yang berjuangnya itu barangkali orang udah berpensiun. Dia bangun tuh Pak, ada mungkin kantor Kementerian Keuangan tingkat Pratama, Madya, bertahan dibangun Pak. Mungkin waktu dia ngebangun tuh dia nggak nikmati benar gitu loh. Begitu udah jadi dia pensiun Pak. Tapi ada nilai generasi selanjutnya tuh menikmati Pak, merasakan anaknya, cucunya, saudaranya. Nah mungkin kita begitu Pak. Kalau nggak ada yang memulai, nggak ada yang mendahului untuk mencoba membangun kementerian kita lah. Kalau negara terlalu besar ya kementerian kita, ya siapa lagi Pak. Tapi tadi Pak, kalau setahun 2 tahun nggak kenal hasilnya jangan khawatir. Mungkin nanti yang nikmati mungkin anaknya Pak Ases kali Pak ya, atau mungkin anaknya Pak Direktur atau anak bapak sekalian gitu ya. Oh ternyata Kementerian Agama tuh ke depannya sudah bagus Pak, seperti itu. Lanjut belum? Nah, yang kedua Pak, ini juga bagian evaluasi kita Pak. Dulu itu benturan kepentingan dibagi seperti ini Pak, ada banyak banget. Ada pejabat Kementerian Agama, hubungan dan sebagainya. Nah, sekarang cuma dibagi dua. Kenapa? Kalau dulu itu banyak tapi pasif. Kita nunggu Pak, nunggu terjadi, lapor, ditindaklanjuti. Ya, apapun juga kalau udah terjadi kan, ya susah Pak tindak Kalau ini beda. Ada yang baru ini, ada konflik kepentingan aktual, ada konflik kepentingan potensial. Kalau aktual itu ya saat ini terjadi konflik kepentingan, di mana kondisi menguntungkan diri sendiri orang lain itu sudah terjadi, itu aktual. Tapi kalau potensial itu kondisi yang mungkin terjadi Pak, gitu loh. Jadi yang mungkin terjadi itu dimasukkan di potensial. Ini kenapa kok menjadi penting? Begini Pak, kalau kita berbicara potensi itu sama kita melakukan pencegahan. Ada namanya manajemen risiko gitu. Bu Ketua ini Pak area 5 tinggal di mana? Pulang pergi naik apa? Nah, jemputan kantor ya. Oke. Ibu naik jemputan kantor. Supirnya nih Pak. Supirnya itu begitu naik mobil langsung jalan. Nyampe nggak ke Pamulang? Bisa nyampe bisa nggak? Kenapa? Kenapa? Karena nggak pakai pencegahan potensial AMR.
MR. Jadi ya bisa nyampe, bisa juga enggak Bu, bisa juga enggak. Nah, yang kedua begini, sebelum jalan nih sebenarnya Pak, lihat dulu bensinnya ternyata kosong, nyampe enggak? Enggak nyampe Pak ya? Enggak nyampe. Sebelum jalan dia ngecek lagi itu Pak radiatornya, nah ternyata kosong, nyampe enggak? Enggak nyampe juga. Itu pasti Pak ya? Pasti, pasti. Nah, tapi begitu dia ngecek bannya botak, nyampe enggak? Bisa nyampe bisa enggak. Berarti apa? Ada pengendalian, jalannya pelan-pelan. Jalannya pelan-pelan ya, jalannya pelan-pelan karena pengendalian. Tapi udah tahu ini botak nih, jalan pelan-pelan. Nah, tapi berikutnya cek lagi, AC-nya mati, nyampe enggak ke Mulang? Nyampe, tapi kepanasan itu ya. Lalu begitu ngecek lagi bangkunya kotor berbuan gitu loh, gak dibersihin, nyampe enggak? Tapi gak nyaman ya. Nah, artinya ketika kita bicara MR, kan lihat tuh supirnya makanya habis nih, bensin habis, air radiator habis, AC mati, kemudian bangku kotor, nah, bannya botak. Supaya nyampe ke Pamulang, yang dilakukan apa pertama-tama? Mengisi BBM dan air radiator. Dua itu aja. Itu karena sampai Pak kalau itu. Jadi kita nggak kalau kalau gini Pak, kalau kan Bapak Ibu udah bikin nih Pak kemarin tuh yang daftar banyak itu ya. Itu sebetulnya nanti dikelola Pak, dibuat peringkat, dibuat ranking, dibuat apa namanya list. Jadi nggak kalau tadi kalau kemudian kemarin tuh Pak banyak banget Pak. Satu orang ada yang dua, ada yang tiga lah gitu. Kalau pejabatnya ada 60 lah. 60 kali nggak dua aja lah, atau tiga. 200 kepentingan yang kita data. Apa 200 yang mau kita kendalikan? Kan enggak Pak, enggak mungkin. Kayak tadi Pak, jadi ada namanya MR Pak, manajemen risiko. Ada kotak, 4 kotak. Ketika dia dampaknya tinggi dan juga apa namanya probabilitasnya tinggi, dampak probabilitas tinggi, itu wajib Pak. Jadi dari Bapak Ibu tadi yang ini mungkin Ibu nanti kalau ngelola apa konflik kepentingan dari sekian sekian banyak ini apa namanya potensi konflik itu, pilih yang dampaknya tinggi dan juga probabilitas tinggi. Itu aja Pak. Jadi kalau tadi mobil tuh bensinnya apa namanya kosong sampai karena itu aman Pak. Itu yang wajib tuh. Nah, nanti kalau masih ada uang, ya monggo sih kalau mau beli ban lagi ya monggo asik. Tapi kalau nggak ada, yang penting tujuan kita tercapai. Nah itu Pak. Jadi sama Pak. Kita nih kita punya visi izin Pak Ses ya, Pak Direktur Bimas itu punya visi. Apa visinya nih Pak? Visi-visinya, visi misinya. Nah, ketika resiko itu menghambat mencapai visi misi, dia dampaknya tinggi, probabilitas tinggi, itu wajib Pak dikendalikan, dimitigasi. Tapi kalau yang cuman kecil-kecil, mungkin bisa diabaikan. Kita fokus ke yang besar-besar dulu. Itu pentingnya kita membuat peta ini Pak, seperti itu. Nah, biasanya kalau udah bikin peta begitu, kemungkinannya lebih bisa kita kendalikan. Kenapa? Karena kita mungkin bisa lihat, oh ini potensi besar di mana kemungkinannya? Di PPK, ada barang jasa, pengelola keuangan, kepegawaian, kan area-area yang berkaitan dengan pelayanan. Tapi mungkin yang agak jauh kan mungkin sedikit peluangnya ya, walaupun ada, nggak sebesar itu. Nah itu kita bisa kita petakan sesuai dengan potensinya Pak, seperti itu. Dan terima kasih Pak, Dimas Indu udah mulai memetakan. Mungkin nanti besok kita bisa apa? Kita bisa kritisi Pak, sehingga bisa lebih akurat lagi. Dan nanti kita dipindahkan ke aplikasi bisa lebih firm Pak, seperti itu ya. Lanjut Bunung. Berikutnya. Nah, ini sumber konflik kepentingan. Sebetulnya ini kita mengulang aja lagi dari apa yang sampai kemarin ya, di mana di form itu Pak ya. Ada beberapa sumber. Supaya lebih jelas mungkin kita buat di daftarnya Bunung, di daftarnya. Di daftar di Word. Ya. Jadi pentingnya mengisi daftar itu Bapak Ibu nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena daftar itu hanya merupakan informasi potensi. Berarti bukan sesuatu yang terjadi. Seperti itu. Kita informasikan aja seperti apa adanya. Kalau ternyata nggak terjadi kan nggak ada masalah. Contoh gini Pak, PPK namanya siapa PPK-nya? Pejabat pengadaan atau pejabat pengadaan? Pak Yuda ya. Namanya Bapak Yuda ya. Jabatan banyak sebagai satu PPK ya, unit kerja. Nah, gini Pak, pertama kita dulu terkait dengan hubungan keluarga. Nah, isi Pak. Jadi tuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan kondisi konflik kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang dimiliki. Nah, cara ngisi gimana? Lihat dulu Pak, kita tuh jabatannya.
Pak Yuda kan PPK ya, berarti kan tugas pokoknya sebagai PPK. Kalau Ibu apa Bu jabatannya? Kasubag TU. Tugas pokoknya apa gitu Pak. Nah, jadi cocokkan dengan tugas kita. Nah, kita ambil dari pejabat pengadaan ya. Umpamanya Pak PPK atau Pak pejabat pengadaan. Contoh aja Pak ya. Ternyata Bapak punya adik Pak. Adik namanya Pak Yuda ya. Ya, nama adiknya Yudi gitu Pak. Pak Yudi. Nah, hubungannya adik. Kerjaannya apa? Jabatannya adalah direktur perusahaan penyedia barang dan jasa gitu loh. Itu kan potensi buat Bapak, buat Pak Yuda. Tapi mungkin buat Ibu enggak ya? Enggak. Nah, beda kan itu ya. Ya, berarti tiap orang tuh beda. Makanya gini Pak, form ini tuh wajib dibuat tiap tahun. Ganti kondisi, ganti konflik Pak, seperti itu. Saat ini kita mungkin menjabat sebagai izin Pak, mungkin Bapak direktur. Tahun depan Pak jadi sekretaris. Ganti Pak konfliknya, enggak sama lagi karena pasti berubah Pak dengan tugas fungsi kita gitu. Nah, kata dulu Pak, tadi ternyata Pak Yuda punya adik Pak Yudi jadi pemilik perusahaan ATK. Ya. Ibunya Pak Yuda punya catering gitu. Pak Yuda emang kaya sekali Bu ya, punya konglomerat lah gitu. Punya catering ibunya. Kemudian istrinya punya usaha lain tuh, umpamanya punya butik apa. Nah, semua akan menjadi konflik ketika entah adik, kakak ataupun itu ikut dalam terlibat dalam pengadaan barang dan jasa gitu Pak, seperti itu. Nah, jadi itulah yang membuat kondisinya seperti itu Pak ya. Ini diisi seperti itu. Bedanya Pak, pokoknya kalau Bapak ada nggak ini Pak yang ngurus kepegawaian sini Pak, pejabat kepegawaian. Siapa Bu? Oh siapa ya Ibu Mbak Nova ya. Namanya Mbak Nova. Eh, Ternyata Mbak Nova itu selain apa analis SDM aparatur ya, di sini punya suami gitu loh. Dia kerjaannya mungkin di Bimasindo juga. Contoh Mbak Nova. Contoh ya suami. Nah contoh aja. Nah ketika suami Mbak Nova tuh mengurus kenaikan pangkat, mengurus apa mutasi, kan masuk ke kepegawaian. Nah Mbak Nova yang ngurus gitu. Nah, ini suami saya gitu loh, apa istri saya gitu. Tadinya formnya paling bawah, dia pindahin ke atas, pindah ke atas gitu Pak. Itu contohnya Pak gitu loh. Ya, jadi itu tapi kalau kalau lagi gak ngurus nggak ada masalah Pak seperti itu. Nah itu kondisi itu Pak, kondisi itu emang kecil-kecil, tapi itu kan kalau semua orang melakukan begitu kan merusak Pak, merusak sistem seperti itu. Ya di tempat lain lah, umpamanya bagian perencanaan siapa perencana Pak sini? Perencanaan? Ya, ya. Bapak ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu perencana nih, lagi ngurus pembagian anggaran. Ternyata dia dekatnya itu mungkin dengan yang siapa gitu loh. Nah pembagiannya ya ini agak gedean lah, yang ini agak kecilan gitu. Jadi bisa terjadi konflik kepentingan. Nah, tapi kan tergantung tusinya Pak, seperti itu. Karena mungkin ada saudaranya, ada kakaknya, adiknya atau seperti itu. Lanjut Bu yang kedua. Yang kedua, hubungan bisnis finansial. Ini ditulis gini Pak, terkait kepemilikan saham atau kepemilikan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Ini kebalikannya Pak. Kalau yang tadi, kalau Pak Yuda punya kakak, punya adik, nah itu yang tadi Pak, keluarga. Ini kebalikannya. Diam-diam nih Pak Yuda dia punya ATK nih di luar nih. Oh, punya perusahaan ATK. Punya usaha gitu loh. Nah, perusahaannya itu ikut lelang, ikut tender pengadaan barang jasa. Itu baru terjadi konflik kepentingan. Jadi kita yang punya Pak di sini Pak seperti itu. Lanjut Gunung. Nah ini pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok. Nah dimasukin Pak. Umpamanya itu kita punya pekerjaan lain yang menimbulkan kondisi konflik kepentingan. Contohnya di sini kan biasanya kan kalau di Bapak Ibu yang Hindu kan suka yang ukir-ukiran patung gitu loh. Nah gitu ya. Misalkan pasti ahli ya. Diam-diam di rumah tuh hobi tuh Pak. Hobi apa namanya bikin ukiran, bikin patung atau apa tuh. Ahli lah gitu. Jadi Sabtu Minggu tuh di rumah tuh ada ini kerjain lah gitu Pak. Kak Pak ini apa namanya tahu nih itu. Nah akhirnya konfliknya apa? Ketika barang-barangnya itu dipakai lagi nih digunakan untuk agama nih ya Pak. Entah disewakan lah atau dibeli ya. Nah itu harganya itu normalnya berapa jadinya karena orang internal naik harganya kan konflik Pak seperti itu. Jadi kalau kita atau kedua ini ada yang punya di luar itu jadi ini guru senam,
atau mungkin diam-diam itu suka jadi MC atau mungkin nyanyi. Nah, ketika ada acara dia ikut Pak nih. Nah, normalnya kan mungkin kalau kita diikutkan kalau ini ya, kalau ini jadi peserta ya, peserta kegiatan. Ini dikasih lagi honor lebih. Itu kan selama tidak sesuai dengan aturan itu konflik kepentingan, Pak. Seperti itu. Nah, jadi tidak standar, Pak. Lanjut, Gunung. Yang ini jabatan publik lain, Pak. Contohnya kita di luar ternyata nangkap apa nih? Punya jadi ketua RT, ketua RW, Karang Taruna atau apalah jabatan publik lain. Yayasan, yayasan di bawah, Pak. Yayasan di bawah bisa. Nah, ternyata gini, Pak. Anak didik kita itu nanti apa namanya ikut apa ya? Acara-acara di tempat kita, Pak, gitu loh. Tentang tari-tarian atau apa. Nah, di situ kan ada pensiun bayaran. Kalau dia ikut itu konflik kepentingan, Pak, seperti itu. Ya. Lanjut, Mbak Nung. Nah ini Pak, ketika hubungan AVS lainnya, kita ini Pak tadi, ya ikut organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, nirlaba, LSM, perkumpulan, yayasan, ini masukin Pak, semuanya dimasukin. Kalau iya, terus iya. Kalau enggak usah Pak, seperti itu. Lanjut. Lalu ternyata Bapak Ibu ini Pak, ikut dalam keanggotaan profesi, lalu ikatan alumni, klub olahraga, Remas hobi. Ya bebas Pak tadi hobi burung, hobi apa mobil, ternyata hobi off-road di luar. Masukin aja Pak semuanya. Hobi-hobinya itu. Kan ini namanya potensi kan. Bukan nggak boleh Pak. Boleh aja. Masukin aja, lapor Pak, lapor. Lapor. Bukan nggak ini bukan nggak boleh Pak. Ini lapor Pak, lapor itu. Lapor. Kemudian selanjutnya ini, ikut partai politik, perguruan tinggi, sekolah, lembaga penelitian, dimasukin juga Pak, seperti itu. Nah, lanjut, rencana pasca pensiun. Nah, ini masukin Pak. Ternyata mungkin tadi Pak Yuda itu pensiunnya punya rencana nggak Pak? Mungkin umpamanya itu tadi Pak, umpamanya ternyata ternyata umpamanya tadi Pak, Bapak Yuda punya rencana untuk bikin peternakan babi atau ayam gitu ya. Nah, ini rencana pensiun gitu ya. Sebagai PPK, Pak Yuda mengadakan pelatihan untuk membuat peternakan babi atau ayam. Nah, jadi ada konflik Pak. Jadi karena punya niat untuk bikin peternakan babi atau ayam, bikin kegiatan itu Pak, berulang-ulang gitu, berulang-ulang sampai jadi ahli gitu. Nah, kan itu nah, contoh Pak Yuda ya. Ya, jadi begitu Pak. Kita menyampaikan kira-kira apa yang kita bisa membuat konflik kepentingan. Tapi ini kembali Pak, ini adalah potensi, tidak harus sudah terjadi. Kalau paling Pak Bunung kalau sudah ditandatangani langsung dilaporkan. Tapi bagus kan, ini bukan nggak boleh Pak. Namanya juga identifikasi ya. Selama nggak ada masalah sih, ya nggak ada apa-apa, gitu Pak. Boleh-boleh aja seperti itu. Nah, baru ketika terjadi nih Pak, kebetulan banget nih Pak, kebetulan tadi kan tadi ada grup burung Pak ya, kelompok pecinta burung ya. Nah, tiba-tiba kita ngadain acara ini apa namanya ngadain acara untuk event berkaitan burung nih Pak gitu loh. Yang JPPK Pak Yuda gitu loh. Nah, Pak Yuda kan kenal sama Pak Bapak ya. Ya. Nah, kemudian itu Pak lapor, Pak Yuda lapor. Oh, saya ini Pak, ternyata ini yang deklarasi belum? Buka deklarasi. Dari ketika terjadi, ini yang harus dilakukan Pak. Kita membuat pelaporan. Hanya ketika terjadi aja Pak. Kalau nggak terjadi nggak usah. Dari pengalaman kami sih selama mulai konflik kepentingan itu kecil Pak. Jadi apa namanya biasanya orang lapor tuh nggak banyak, tapi Pak karena sudah terjadi susah gitu Pak. Seperti itu. Nah ini, contohnya gini Pak, nama Pak Yuda, jabatan PPK, terus Benung. Kemudian ini Pak melapor ke atasan Pak Yuda siapa? Pak Ses ya. Lapor kepada Pak Ses, jabatan sekretaris pada sekretariat Dirjen Bima Sindu. Lanjut Benung. Penjelasannya ini Pak, ternyata kakak adik atau apa namanya saudara Pak Yuda ikut dalam tender atau lelang. Lapor Pak, gitu loh. Nah, di sini dijelaskan kondisinya seperti apa.
Tapi boleh nggak Pak, kalau kita punya saudara ikut utang, atau ikut siapa? Boleh nggak? Boleh. Yang ulang nggak boleh, tetapi tadi Pak harus transparan, akuntabel, nggak boleh tidak boleh apa namanya tidak sesuai standar. Itu paling penting. Makanya di sini nanti pimpinan akan mengecek. Oh, potensinya nih ternyata wah ini aman-aman aja nih. Berarti misalkan Pak Yuda dilanjutkan, tapi di bawah kontrol saya ya. Jadi Pak Yuda lapor nih, jadi Pak saya bisa kontrol gitu Pak seperti itu. Udah bilang aja aman. Kena juga. Nah juga Pak seperti itu. Iya. Jadi emang tadi Pak kontrolnya emang di kontrol ini satunya di pimpinan Pak. Tadi ya ini satu kan pimpinan. Habis pimpinan baru kalau ada lini 2 SPI, lini 3 baru Itjen. Maka tadi harusnya kalau lini satunya itu kuat Pak, nggak akan lolos sampai ke lini 3 Pak. Dan kita juga kadang gini Pak, sangat kalau sampai masuk APH tuh berarti benar-benar lolos banget Pak. Ini satu lewat, dua lewat, tiga lewat, masuk ke empat. Nah itu berarti ada kebobolan di berapa lini Pak, seperti itu. Ya, makanya penting bagi kita tuh per lini Pak. Yang pertama pimpinan dulu, atasan dulu. Nah di sini Pak, eh, mungkin pimpinan juga Pak Yuda bisa menyampaikan, Pak izin Pak, kebetulan Pak Yuda mengadain barang yang di Jakarta ini supplier cuma satu Pak. Umpamanya gini, Pak, suppliernya ini barang ini Pak, ini nggak ada Pak di Jakarta nih. Supplier satu-satunya cuma PT ini Pak. Ya kebetulan banget Pak, PT ini punya adik saya seperti itu. Jadi Bapak saya ngecek, bener nggak sih barang ini di Jakarta cuma ada satu gitu loh. Bener nggak sih ya? Ternyata bener. Nah ya sudah Pak, kan ada alasannya jelas. Tapi sudah deklarasi Pak. Dan Bapak dikontrol, Pak Yuda dikontrol sih Pak oleh Pak Ses gitu Pak. Sebelum sebelum proses. Nah Bebaskan ini ya, yang memiliki kepentingan itu ya. ada dua Pak. Pertama Pak Ses akan melihat ini bisa dilakukan di stop Pak, di stop. Pertama stop. Ini bahaya nih. Stop Pak, nggak boleh umpamanya gitu ya karena bisa beresiko. Yang kedua, lanjut tapi dilakukan oleh yang bersangkutan di bawah kontrol Pases. Yang kedua, lanjut tapi dikerjakan orang lain. Ya, gitu Pak ya. Pertama stop, udah karena ini nggak konflik kepentingan. Yang kedua boleh lanjut karena memang ini perlu ya. Tapi tadi tetap dilakukan Pak Yuda dikontrol Pak Ses. Yang kedua lanjut tapi ganti orang lain, mungkin yang ngerjakan yang lain Pak seperti itu. Jadi konflik kepentingan adalah adanya kontrol sih Pak sebetulnya. Ya, emang kalau memang ternyata barangnya cuma ada satu yang pengadanya cuma apa namanya saudaranya Pak Yuda, masa kita harus cari ke luar negeri kan? Sayang Pak gitu loh. Nah tapi itu kan penting Pak. Dan ini ternyata ada yang ngaduin nih masuk ke apa? Masuk ke mana? Ke tempatnya Bu apa? Bu Bu Hera ternyata di Dinas Maswindu ada pengadaan barang yang dilakukan oleh saudaranya Pak Yuda gitu kan. Pak masuklah ke Pak Ses. Oh ya ini benar. Ah, benar tapi sudah ngecek dan ada alasan gini selesai Pak gitu. Jadi tidak menimbulkan apa namanya citra buruk Pak seperti itu. Ya. Nah gini, kalau sampai umpamanya yang ngadu nih Pak, yang ngaduin ke Ijen. Kan Ijen datang Pak. Pada datang ke sini kata Pak Ses, ini benar Pak, emang betul, tapi sudah saya cek, ini datanya Pak. Nah saya cek begini Pak, ternyata di Jakarta ini memang benar-benar nih Pak, cuma ada satu. Nah kan ada data, nah izin kita pasti ngecek Pak. Oh benar nih, kan pasti pasti akan ada ngecek. Kalau memang itu, oke, ya izin akan jawab yang ngadu. Kami sudah mengecek, nah hasilnya bahwa ini sudah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur seperti itu. Ini contoh nyata gini Pak, contohnya terjadi, Bapak itu ingat nggak Pak kasus ini yang pegawai Kementerian Keuangan yang anaknya apa memukul ya, memukul temannya ya. Nah, itu kan diperiksa KPK ya. Nah, ketika yang meriksa itu ternyata masih teman sekolah si penyidiknya. Lapor dia, Pak, izin. Ini si orang yang saya mau periksa ini masih teman sekolah saya. Dulu waktu di STAN nggak salah ya, teman sekolah saya gitu. Pas ngecek, tapi ini yang menguasai ahli ini ya kan Bapak gitu ya. Ya udah lanjut. Tapi dalam kontrol ya lapor terus ya perkembangannya. Ini seperti itu. Jadi dilanjutkan tapi dalam kontrol Pak seperti itu. Nah itu Pak aman Pak. Oh sebentar. Ini Pak Yuda ada ini strukturnya di mana? Sekretariat atasannya siapa? Pak Ses. Eh, contoh Pak, mungkin yang contoh lain Pak. Contoh.
sebentar, direktur di urusan. PPK-nya ada di karena satu DIPA ya. Oh, satu DIPA. Dia ngurusin apa namanya DIPA-nya urusan. Tapi Yang jadi PPK ex officio ya dari analis. PKBN. Pasalnya ada Pak, Ya. ada Pak Ses. Nah, tetap Pak ke Pak Ses. Tapi Pak Ses mungkin harus koordinasi ke Bapak juga. Ini bisa koordinasi Pak. Bahkan gini Pak, untuk yang ini ketika Pak Ses atau Pak Direktur ragu nih, wah ini kayaknya masalahnya ini berisiko tinggi nih. Bapak ragu-ragu nih. Bapak bisa koordinasi dengan siapa? Dengan pejabat pengelola konflik kepentingan tingkat kementerian. Siapa Itjen Pak? Gitu Pak. Kalau masa untuk ngambil keputusan sendiri itu apa namanya kurang yakin gitu Pak. Nggak apa-apa. Kayak tadi Pak Ses mau ngecek PPK ternyata ngurusin di urusan ya. Nggak apa-apa koordinasi. Atasannya langsung Pak Ses. Tetap Pak asal-asal langsungnya seperti itu. Hmm. Mi, saya kan penilai SKP Lidida. Beliau menjadi PPK di pendidikan. Yang ada pendidikan adalah ranahnya Pak Direktur Pendidikan. Ya. Nah, selama hampir setahun ya, Pak Lidida proses pengadaan Parjas di pendidikan, tidak termasuk saya. Kan itu intinya. Maka kita mungkin itu PPK-nya adalah dari kementerian. Ya. Pada proses pengadaan urusan, apakah bentuk juga akan lapor ke direktur, kan? Lapor nggak secara koordinasi strukturnya. Artinya PBJ dan PPK dengan pendelegasi dari KPA dan PAN. Tentu saya pernah membatasi kalau saya tidak akan memarap surat yang terkait dengan keuangan selaku PPK-nya. Yang surat PPK akan diparap oleh KPA, ditangani oleh KPA gitu. Saya akan melepas sendiri karena ini ilmu dari KPPN kemarin. Waktu saya jadi JI di Karangasem kami sering koordinasi ke KPPN. Nah, pejabat yang memang tidak terkait dengan keuangannya ke Subak itu Subak TU. Subak TU bukan atasan PPK. Atasan PPK adalah KPA gitu karena KPA mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada PPK gitu. Nah, dalam konteks ini implementasinya dalam proses pengadaan barang dan jasa kalau memang bukan ranah sebagai PPK-nya, PPK tidak punya kewajiban melapor ke sekretaris. Faktanya terjadi gitu. Karena memang atasan PPK adalah KPA gitu. Dengan dibantu oleh PBJ. Nah, mungkin itu Pak dalam konteks ini mungkin KPA semestinya harus melaporkan ke KPA. Betul. Nah. Kalau dengan tugasnya sebagai APK PBN itu saya sebagai pimpinannya gitu. Tugas dan fungsinya sebagai pegawai dan tugas tambahannya itu kan berbeda. Sementara di tugas fungsinya atasannya adalah sekretaris, sementara di tugas tambahan itu atasannya berbeda. Itu mungkin perlu di garis bawahi di sini. Jadi usulan dari Pak Ses Direktur itu baik Pak. Jadi kita nggak pakai struktur yang apa namanya yang administrasi, kita pakai struktur yang keuangan ya. Jadi dari KPA, PPK gitu ya. Itu kalau emang mau pakai begitu berarti yang PPK, pejabat pengadaan sebagainya itu urusannya ke KPA. Itu bagus Pak, lebih bagus malah, lebih bagus. Sedangkan untuk kalau ternyata konfliknya ada terkait dengan apa namanya administrasi baru masuk ke yang lainnya. Oke. Dengan Dirjen. Manakala Pak Dirjen kapasitasnya sebagai KPA, yang marap adalah PPK. Saya nggak mau marap Pak sebagai sekretaris itu. Nah, manakala beliau sebagai Dirjen Bimasidu menandatangani, saya marap itu sekretaris. Ya. Tapi kan kemarin kalau ini yang ini adalah KPA Bapak dengan Wijo yang marap PPK. Karena kami waktu di KPN karena sebagai itu bukan atasan PPK. Ya. Karena kalau dia sebagai bendaharanya baru ini jauh lebih bagus Pak. Jadi lebih malah lebih aman. Jadi Pak
PPK, bisa langsung aja KPA ya, sesuai dengan struktur struktur anggarannya gitu Pak, seperti itu. Ya, ya. Jadi makin ini Pak ya, makin clear ya. Jadi kita bisa tahu nih kalau kita terjadi ini kita harus harus apa namanya harus koordinasi kemana Pak, seperti itu ya. Harus harus apa harus membuat deklarasi kemana. Ini Pak tadi kemarin yang saya bilang Pak Ses waktu Pak apa namanya Pak Aris nawarin di auditorium. Kalau di ruang ini enak Pak diskusinya. Kita lebih apa TikTok ya TikTok. Nah itu kita bisa membangun solusi-solusi untuk pengembangan ke depannya Pak, seperti itu. Nah untuk info formulirnya cukup ya Pak ya. Kita lanjut ya lanjut. Iya kembali ke paparan. Boleh nggak? Sangat. Jadi kan begini, ini kan terkait dengan kebenturan kepentingan kan. Ya. Benturan kepentingan ini kan dari kemarin-kemarin kita itu sudah istilahnya tim investigasi itu datang ke sini sering sekali terkait dengan apakah bisa dibuat diambilkan contoh-contoh yang kemarin dari tim investigasi. Kalau Bapak tahu, kalau nggak tahu ya nggak usah kan gitu kan. Maksud saya biar kita itu tahu kan gitu kan. Oh, benturan kepentingan itu contohnya seperti ini ya kan. Oh, misalnya Pak Direktur mana kan, nah kan gitu kok. Itu kan lebih clear kan gitu Pak. Kalau Bapak tahu, kalau nggak usah Pak. Makasih. Karena beda tusi Pak ya. Nah, itu. Nih, makasih Pak. Jadi izin Pak, ini sekalian kami informasikan Pak, untuk konflik kepentingan ini ditangani oleh dua area. Jadi area sosialisasi dan area evaluasi Pak. Nah, area sosialisasi diberikan kepada sekretariat. Jadi tugas kami Pak untuk sosialisasi Pak. Sosialisasi untuk tadi Pak pengisian apa namanya formulir-formulir, lalu penyediaan aplikasi, memastikan bahwa aplikasi terisi, semua itu tugas kami. Nah, tapi begitu aplikasi terisi, form-form sudah ada, matrik sudah ada dan kemudian dievaluasi, itu tugas tadi Pak, Inspektorat 5 Pak. Yang dulunya Inspektorat Investigasi. Maka nanti setelah ini Pak, nanti ke depannya itu formulir itu akan dievaluasi Pak, akan dicocokkan dengan beberapa data lain. Jadi Bapak gini, kita udah sementara nih Pak, sementara yang kami sudah rapat kemarin itu yang akan disinergiskan itu terkait dengan LHKPN dan juga beneficiary owner. Itu yang di Kementerian Hukum dan HAM Pak. Jadi kita ke depannya tuh udah antisipasi supaya bisa mencoba melihat Pak, mencocokkan. Contohnya dia nggak lapor nih Pak, punya saham, nggak lapor punya apa namanya PT dan sebagainya. Ternyata investigasi atau Ekspor 5 tuh bisa ngecek Pak nanti ke beneficiary owner gitu. Ternyata kalau dicek emang bener ya nggak ada masalah. Tapi ternyata kalau nggak cocok Pak, oh kok pas dicek ke BO-nya nih ternyata emang ada keterkaitan nih di PT ini atau sama ini. Nah itu Pak yang jadi masalah. Artinya tidak melaporkan yang sesungguhnya Pak. Seperti itu yang kemarin. Tapi kalau untuk data isi yang memahami isi secara detailnya itu di Inspektor 5 memang seperti itu. Kemudian terkait LHKPN itu juga kedepannya akan kita cocokkan. Pak melaporkan ternyata punya harta banyak gitu. Tapi kan begitu kepentingan nggak lapor apa. Nah itu juga bisa kelihatan Pak. Jadi kedepannya tuh memang ada bagian tugas untuk bagian sosialisasi sampai dengan tahun ini ya. Itu tugas sekretariat Pak untuk memastikan semuanya itu apa daftar mengisi aplikasi, gimana caranya aplikasi, kemudian caranya itu di sekretariat. Tapi nanti kalau udah terisi, kemudian nanti evaluasinya, pencocokan datanya emang dari Inspektorat 5 Pak, seperti itu. Mungkin nanti kalau coba kami tanya dengan Inspektorat 5 ya setelah ini hasil evaluasi data mereka dengan investigasi kemarin ya, seperti itu ya. Lanjut Pak ya. Lanjut, Gunung. Nah, kalau bentuk-bentuknya tadi kan sudah kita bahas Pak, yang di form tadi ya, nggak jauh beda. Lanjut Gunung. Bentuk konflik lain tadi yang berikutnya juga sudah kita bahas di apa namanya di form yang tadi. Lanjut Gunung. Nah ini Pak, kalau kita bicara yang sebelumnya, ketika kita bicara mengatasi benturan kepentingan itu dengan cara ini Pak, ada komitmen keteladanan, perhatian khusus atas hal tertentu, menghindari benturan kepentingan, pemantauan evaluasi. Jadi gini, kalau dulu Pak ya, nggak ada tuh Pak lapor form Pak. Ya biasa aja pakai gini. Tapi begitu terjadi baru bikin Pak lapor. Bikin urutannya. Nah ketika lapor, pimpinan ngecek ada konflik apa enggak. Kalau umpamanya ada konflik, baru ditindaklanjuti Pak. Artinya nggak ada manajemen resiko. Beda yang sekarang Pak yang di Permepan baru. Silakan Bunung.
Permen baru ini kita udah pakai 4 langkah, Pak. Langkah pembangunan, pertama dulu langkah pembangunan sistem pengelolaannya dulu. Jadi ada identifikasi dan MR konflik kepentingan. Tadi Pak, mungkin yang kemarin isinya form Pak ya. Ada 64 atau lebih form Pak ya. Nanti setelah ini mungkin di B09 ini kemungkinan ada aplikasi Pak. Mungkin Bapak Ibu akan diminta aplikasi. Isi yang tadi ke dalam aplikasi. Apakah nama kemudian jabatan. Persis Pak seperti itu. Bahkan mungkin pertanyaan bisa lebih ini Pak, lebih memudahkan. Apakah Bapak jadi pengurus koperasi? Kan konflik Pak ya? Jadi konflik Pak. Bisa jadi potensi. Apakah kalau dia isi jenis kelamin laki-laki gitu. Apakah istri Bapak menjadi pengurus dan wanita? Potensi konflik Pak. Kalau ibu pas jadi perempuan, apakah pengurus dan wanita? Nah, itu kan konflik Pak gitu. Kenapa? Karena semua bisa jadi konflik. Jadi kalau dengan aplikasi itu makan lebih ini Pak, lebih apa? Lebih bisa lebih akurat nanti seperti itu. Yang kedua, membentuk komitmen Pak. Nah ini Pak, komitmen. Jadi izin, mungkin setelah ini kan udah ada tim ZI Pak ya di mana? Di Dirjen Masindu ya. Ya mungkin sudah mulai Pak ini didorong artinya kemarin sih sudah cukup Pak ya, udah bikin form nih. Cuma nanti ini kan setahu kami nih udah ditetapkan belum ya KMA-nya ya. KMA-MR. Jadi KMA-MR ini sedang proses. Mungkin dalam minggu ini atau mungkin bulan inilah insya Allah bisa terbit. Jadi ibaratnya nih Bapak Ibu KMA-nya belum terbit sudah dapat apa ya? Udah dapat ini Pak, spoilernya dulu kan seperti itu. Jadi ketika KMA terbit udah tinggal langsung action Pak, seperti itu. Lalu penetapan pejabat pelaksana konflik kepentingan. Nah, kalau di tingkat kementerian itu Itjen, Pak. Nah, mungkin nanti kalau di tingkat apa namanya di tingkat eselon 1 gitu ya, bisa tunjuk Pak dari tim ZI aja. Gitu ya, Gunung ya. Mungkin nanti ada pengelolanya tuh siapa tuh, tinggal nanti yang mengurus konflik kepentingan, isi form-formnya seperti itu, Pak. Gitu. Kan pelaksanaan ini ada pencatatan daftar kepentingan, ada deklarasi kalau terjadi ya, pengendalian konflik kepentingan dan pelatihan konsultasi, Pak. Ini tapi gini Pak, kalau kami lihat sih kayak di Masindu ini kayaknya udah ngisi semua ya. Tapi kalau di tempat lain Pak yang ada pegawainya sampai ratusan ya, itu ada kewajiban dari tim ZI-nya untuk sosialisasi lagi seperti itu Pak. Nah, mungkin dari Pak Ases dan Pak Direktur betul tadi Pak kata Pak Ases Pak Direktur mengawasi langsung nih Pak. Mungkin tadi betul kata Bapak kalau ada PPK atau apa namanya pejabat pengadaan ya, mungkin apa bisa langsung ke KPA atau mungkin kalau terkait dengan kepegawaian dan sebagainya lapor ke Pases gitu kan Pak seperti ya. Nah, seperti itu. Lalu menangani pengaduan tuh dari ZI ya. Kalau ada yang ngadu, ada yang WBS ya harus di TL Pak, seperti itu. Nah, kemudian apa di langkah keempat ini oleh pimpinan itu bisa dibantu oleh pelaksana konflik kepentingan ini Itjen Pak. Jadi kedepannya Bapak Ibu gak usah khawatir kalau Bapak Ibu bingung Bu, ini harus bagaimana bisa Pak, kami dari tim Itjen akan membantu Pak, seperti itu. Nah, kemudian untuk formnya itu Pak, jangan udah ngisi udah selesai, enggak Pak. Tahun ini udah ngisi Pak, tapi tahun depan ya isi lagi Pak, karena itu bisa berubah. Mungkin tahun ini anaknya 2, tahun depan mungkin udah 3, tahun depan lagi 4, atau mungkin hartanya dulu tahun ini 1 miliar, tahun depan 2 miliar Pak, tahun depan lagi 3 miliar. Artinya perubahan-perubahan itu kan membuat harus dilaporkan terus Pak, seperti itu. Nah, tapi ada update Pak, seperti itu. Nah, jadi itu Bapak sekalian ya. Nanti kira-kira langkahnya seperti ini. Setelah ini kita bisa saya tanya jawab. Cuman gini Pak, sebelum saya tanya jawab, kami juga akan menyampaikan Itjen itu sebetulnya juga bagian dari Kementerian Agama. Jadi kita satu atap sih Pak. Hanya perbedaannya ada yang di sektor perencanaan, ada voting, ada organizing. Kami di controlling Pak. Controlling. Nah, dalam melakukan kontrol itu kan ada banyak cara Pak. Ada lewat assurance ya, audit, review, evaluasi, pemantauan. Nah, bisa juga lewat consulting Pak, konsultasi. Nah, kalau lewat konsultasi itu selama ini kan bersurat atau juga lewat bisa mungkin datang langsung ke Itjen gitu Pak. Tapi ini kemarin Itjen sudah mulai mengembangkan namanya e-konsultasi belum ya? E-konsultasi. Jadi ini suatu aplikasi di mana bisa diisi oleh pegawai Kemenak. Karena kita udah terintegrasi dengan Simpek. Nanti selama kita pakai Kemenak, kita masukin NIP kita tuh udah ada bisa kontak. Atau
sebagai satker itu mungkin di Pak Kabak atau Pak Ases nanti bisa menentukan siapa yang menjadi adminnya. Nah dengan Pak dengan aplikasi ini lebih mudah. Kenapa? Kalau kita mau datang kan nunggu besok Pak. Ada waktu jeda. Tapi kalau aplikasi lagi di rumah, ibu lagi di mana jemputan ya ke Pamulang. Oh, bisnis aplikasi bisa. Nggak ada waktu Pak. Maksudnya kapan aja bisa diisi. Dan jawabnya juga lebih mudah. Kenapa? Karena kalau via WA kan jawaban adalah pribadi, individu. Tingkat keformulannya tidak sekuat ketika diasuhkan lewat aplikasi atau lewat surat. Nah, mungkin setelah saya ini Bunung mau coba menyampaikan Bunung ya, bagaimana Bapak Ibu mencoba untuk konsultasi melalui aplikasi e-konsultasi. Mau via aplikasinya atau gimana Bunung? Di kontak udah. Oh gitu ya boleh. Aplikasi ini sebenarnya Bapak Ibu tinggal buka ini aja. Buka website Ijen Kementerian Agama. Itu bisa juga di HP Bunung ya. Di HP bisa juga. Nah, ini website Kementerian Agama kita buka. Nah, ini Bapak sekalian. Kita udah lihat ada website Kementerian Agama. Di bawah itu ada banyak Pak. Ada Dumas, ada informasi publik. Pilih yang ini Pak, yang e-konsultasi. Nah, bedanya apa? Kalau yang Dumas itu untuk Dumas, ini e-konsultasi. Begitu masuk ini Pak, ada konsultasi online, ada konsultasi langsung. Nah, biasanya kita menggunakan konsultasi online ya, seperti itu. Cuma kita login dulu. Login dulu kita masuk. Registrasi dulu. Nah, Nah ini Bapak Ibu tinggal isi registrasinya ya. Kita registrasi bisa dua cara, lewat satker atau individu. Kalau satker itu bisa gini, nanti Pak Ses atau Pak Dirjen menetapkan siapa sih yang menjadi admin di apa namanya di tingkat direktorat ya Dirjen ya, ini seperti itu. Tapi kalau ASN siapa aja boleh, selama dia punya NIP silakan. Pak ini registrasi lah sebagai individu ya, silakan belum masuk. Nah kita uji ya, Bu, Ibu NIP berapa Bu? NIP Ibu berapa? 1985 0217 2011 01 2012. Kita cek keluar nggak namanya. Oke. Nah keluar. Ibu Made Hermawati, subbagian tata usaha. Ini emailnya, lalu nomor HP WA-nya, alamatnya. Iya. Isi username ya. Username-nya apa belum kemarin ya? Bebas. Nah ini Pak, isi username-nya bebas. Tapi gini nanti akan jadi apa namanya passwordnya. Passwordnya. Jadi nanti harus diingat seperti itu. Nah nanti isi passwordnya. Nah kalau Bapak Ibu apa namanya sebagai ASN nggak perlu masukin file ini karena udah pakai NIP tadi ya. Tapi kalau sebagai satker nanti masukin ini. Ini tinggal registrasi aja, klik gitu ya. Registrasi nanti akan diproses. Kalau sebagai satker beda lagi. Nanti kita masuk sebagai satker. Masuk sebagai satker, kita ada ini sebagai satker. Tinggal pilih satuan kerja di mana, pilih Pak Kanwil apa Ditjen Bimas. Coba. Belum belum ya, seperti itu. Kanwil. Heeh, heeh. Lanjut belum ke bawahnya. Tinggal masukin nanti apa namanya siapa ininya username-nya, lalu HP WA-nya, kemudian emailnya, kemudian juga masukin filenya seperti itu. Nanti registrasi juga. Kalau udah registrasi nanti masuklah sampai ke admin di Itjen. Nanti admin di Itjen akan melakukan apa namanya registrasi ya. Kalau udah dikirim balik lagi, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke ini Pak online. Maksudnya tadi itu ya Pak username yang tadi ya. Eh, Ada. ya ada ya seperti itu. Nah tinggal masuk nanti login aja dengan tadi apa tadi username yang tadi Bunung ya seperti itu. Nah tinggal login. Nah kalau udah bisa masuk nih, anggap kita masuk nih Bunung. Kita cek dulu untuk kalau kita masuk username-nya. Nah, belum punya.
Udah Pak, udah bisa, sudah bisa gitu loh. Atau Bu Made mau jadi volunteer? Ah ya udah, Bu Made aja. Belum balik yang tadi Benung. Jadi ini Bu Made jadi volunteer nih ya. Lah, eh, eh. Langsung di sini aja. Ya, di sini aja kita isi nih. Nah, NIP-nya tadi 19 apa? Apa aja boleh Mbak? Era Pak ya. Hera Jegek. Hero. Oh iya, Hera doang katanya. Hera doang. Hero. Itu Hero. Hera. Kita registrasi dulu ya. Nanti kalau sudah masuk, nanti kita bisa lihat tuh ke dalam. Kira-kira proses seperti apa. Heeh. Tadi nih Pak, bagus sekalian Pak, Pak Ses, Pak Direktur. Jadi eh, penyimpangan itu kadang-kadang terjadi ketika niat, keinginan ketemu dengan kesempatan. Nah, tapi nggak gitu juga. Kadang-kadang emang karena nggak tahu Pak. Tapi itu sebagian ya. Jadi karena ketidaktahuan, karena mungkin kurang apa ya, kurang apa pemahaman. Nah, kadang-kadang dengan bersinergi Pak, artinya berdiskusi. Kayak gini kita diskusi nih Pak. Bisa ada mungkin penambahan kesepahaman, saling timbal balik Pak, pemahaman. Nah, di situ mungkin kita bisa melakukan pencegahan Pak, seperti itu ya. Mbak. Nah, ini udah di apa? Sudah registrasi ya, Mbak. Ya, Min. admin. Berapa lama tingkat waktunya Pak? Ini udah langsung langsung kita apa namanya? Langsung kita username sama passwordnya sama ya. Gitu. Ya. Nah, ini jadi ada 3 nih Pak, konsultasi baru, konsultasi proses, dan juga yang satu lagi, nah itu nah ya, konsultasi selesai. Ini Bapak bisa ngeliat, Ibu kan belum pernah konsultasi ya. Nah, berarti nol. Yang sudah proses juga nol. Tapi nanti kalau konsultasi, itu kalau belum diapa-apain, itu masih di konsultasi baru. Nah, nanti kalau udah ada teman gini-gini, di sini ada sekitar 11 area Bung ya. 11 area itu ada pilihannya tuh. Ada terkait dengan kepegawaian, kemudian BMN, kemudian keuangan, SPIP, RB, MR. Nah, kalau sudah kita pilih nanti ada tim auditor, Pak. Jadi memang ada auditor khusus MR, ada auditor yang nanti khusus di RB, ZI, nah mereka akan menjawab seperti itu. Nah, kemudian kalau udah begitu masuk ke proses, diproses, Pak. Nah, kalau udah masuk ke proses, nanti auditor selesai menjawab, dia akan lapor, Pak, ke pimpinan. Dia approve, jawabnya kirim, selesai. Jadi Pak, jawabannya pimpinan punya kewenangan itu. eh, Ini nggak pas nih jawabannya. bisa menang seperti itu. Ada kontrol Pak seperti itu. Nah, di situ juga nanti gini, terkadang Pak orang konsultasi itu datanya nggak lengkap Pak. Jadi waktu itu kan ada yang nanya gini, dia itu pernah sekolah luar negeri belum ya? Bisa nggak ijazahnya diakui segala macam gitu, tapi nggak ngasih data. Kita chat balik, Bapak Ibu mau, kami tidak bisa menilai apakah ini memenuhi syarat, Bapak harus menambahkan data-data 1, 2, 3, 4. Nah itu nanti bisa chat balik Pak seperti itu. Tapi ini lebih memudahkan Pak, nggak usah bolak-balik. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu tanya langsung, lihat nih perkembangannya. Oh ternyata udah dijawab. Kalau proses itu berarti lagi tim auditor lagi kerja. Ketika selesai berarti udah di pimpinan. Nanti dia masuk jawabannya seperti itu. Lanjut ke yang ke depan, yang FAQ. Ya, FAQ. Nah ini bagus sekalian, ini FAQ-nya memang belum ada. Tapi ke depannya Pak, kita ini kan lagi pembangunan. Mungkin tahun depan, kalau tahun depan kan ketika mungkin orang udah mulai banyak bertanya, kita akan masukkan ke FAQ Pak. Jadi Bapak Ibu sebelum nanya, nyari dulu nih. Jangan udah pernah nanya nih. Umpamanya, boleh nggak guru cuti kan gitu ya. Cari, oh udah ada yang nanya, tinggal pakai jawaban itu aja, gak usah tanya lagi Pak, seperti itu. Karena kalau ditanya lagi jawabannya kan nggak akan jauh beda Pak. Jadi FAQ itu ke depan, tapi ini karena masih tahun pertama ya, datanya masih sedikit. Tapi ini ke depannya mungkin akan
nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Dan terakhirnya itu tadi Bu ininya ada gratifikasi, ada keuangan, BMN, Barjas, PMPRB, SPIP, LKJ, BPKBBM, MR sama perencanaan. Nah, ini dengan adanya ini harapannya ke depannya semakin memudahkan kita untuk ini Pak berdiskusi ataupun melakukan pencegahan lah daripada apa namanya tindakan-tindakan yang represif Pak seperti itu. Satu lagi Pak, mungkin ini juga lagi proses tapi belum tahu kapan ya. Kita juga kedepannya mencoba mengadopsi ini AI pakai Invia, tapi belum 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 apa ya belum belum akurat banget. Artinya nanti ada seperti satu menu, tapi yang nanti yang jawab itu adalah apa namanya AI. Tapi AI yang kita buat, kita masukin data-data dari Kemenak gitu loh. Jadi kalau selama dia berkaitan dengan Kemenak, dia harus bisa jawab. Tapi sampai saat ini dia masih ini ya, masih proses belum ya, dan masih masih berlatih lah. AI-nya masih belajar, masih belajar. Ya, pintar dulu. Sampai dia pintar baru nanti di publish itu. Jadi masih belajar AI-nya. AI-nya masih belajar seperti itu. Ya. Bapak sekalian, ini sudah jam 3. Kami terima kasih banyak. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Semoga apa namanya bisa menjadi apa ya tempat diskusi buat bersama. Silahkan kami berikan waktu Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Mardhani atas paparan yang luar biasa. Sebelumnya kita kasih aplaus untuk Pak Mardhani dan juga tim ya, Bapak Ibu teman-teman. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu kita akan buka untuk forum diskusi pada kesempatan kali ini. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di ruangan ini terlebih dahulu. Kemudian kita akan berikan kesempatan teman-teman yang bergabung via Zoom begitu. Kita akan berikan kesempatan yang pertama ini teman-teman di sini, kemudian yang kedua teman-teman di sana, nanti balik lagi ke sini untuk keadilan. Nah, baik kami persilahkan yang berada di ruangan ini, silakan untuk sumbang saran, masukan dan juga pertanyaan. Silakan monggo, siapa ini? Sepertinya wajahnya Bu Man Mulyati ini menunjukkan tanda-tanda ingin memberikan saran, masukan dan pertanyaan, Bu. Atau Pak Alit Tinggal Yasa. Dari sini Pak Alit Tinggal Yasa dulu. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon izin Pak Direktur, Pak Daris. Begini Pak, ini kan terkait dengan konflik kepentingan, di mana saat ini kan instansi menerima apa SDM atau CPNS atau ASN selama ini sebenarnya sudah mengisi belum POMS ini, karena di Tenggarai ada orang tuanya atau keluarganya yang sudah duduk di instansi tersebut. Dia dalam penerimaan itu kan kemungkinan akan kalau dia lulus kan bisa kemungkinannya kan, tapi ini kan hampir setiap instansi ya, mungkin ada orang tuanya atau kerabat kerjanya kerja di situ, dia melamar misalkan lulus itu sebelumnya apa mengisi kok semacam ini Pak. Itu Pak yang saya tanya. Terima kasih. Nanti saya tawarkan Pak Mardhani ini. Langsung. Kita satu sesi ini kita buka untuk 3 penanya dan penyumbatan. Mau ditampung dulu atau Bapak satu-satu dijawab? Ditampung dulu. Oke. Yang pertama dari Pak Alit, yang kedua dari Bu Marmot. Habis ini teman-teman yang jujur ya Bu. Iya. Untuk Bu Marmot dulu. Ya. Terima kasih. Mohon izin Pak Direktur, Pak Ses. Terima kasih pada Bapak narasumber Pak Mardhani, dan selamat pada teman-teman semua sudah mengikuti dengan baik acara ini. Ya, kami akan menanyakan ini. Ini fakta terjadi ya. Dan akan dialami oleh semuanya. Baik itu terhadap anaknya, dirinya, atau siapapun yang akan melakukan suatu kegiatan. Umpama nih ada acara perkawinan. Sekarang undangan perkawinan di dalam linknya itu ada rekening gitu ya. Ya, apakah itu dibolehkan sebagai ASN? Apakah itu nanti tidak dikatakan gratifikasi, atau ada jalan lain yang harus ditempuh agar tidak terhindar dari gratifikasi tersebut? Terima kasih.
tunggu Pak, kita berikan seperti kesepakatan tadi. Baik. Pak Dindro, tolong ditahan sampai besok, jadi jangan kemana-mana. Oke, baik. Seperti tadi kita sampaikan, di sesi pertama ini kita berikan kesempatan kepada 3 orang penanya atau pemberi saran, kemudian kita tawarkan di ruang Zoom. Silahkan untuk raise hand, kalau tidak ada kita kembalikan ke teman-teman yang bergabung bersama kita di ruangan ini. Masih belum ada pertanda. Teman-teman yang ada di ruang Zoom, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa orang Mas, bisa ya? Atau ini semuanya tidak ada yang open cam ya? Sepertinya teman-teman bagaimana kalau kita open cam yang ada di ruang Zoom nih? Pak Ses meminta open cam. Wajib open cam. Nah ini ganteng-ganteng nggak kelihatan kalau tidak open cam ya. Ini saya hanya menjembatani instruksi Pak Ses ya. Teman-teman silakan open cam. Gitu ya Pak Ses ya? Oke, baik. Baik. Oke, kode etik bersama. Baik teman-teman yang bergabung via Zoom silakan untuk raise hand. Apakah ada? Kalau nggak ada kita nggak maksa. Atau belum ada, nanti mungkin tiba-tiba akan muncul. Sampai sekarang masih sepi, saya berikan tenggat waktu hitungan ketiga, kita akan tawarkan kembali yang ada di ruangan bila memang tidak ada. Apakah ada? Apakah ada pertanda yang raise hand? Pak? Pas, Mayra. Oke, sepertinya belum ada pertanda ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah open cam. Teman-teman diharapkan open cam sampai nanti acara selesai ya, biar kelihatan wajah cantik sama gantengnya. Baik, terima kasih di sesi pertama ini izin kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang berada di ruangan karena sudah kita tawarkan ternyata masih belum ada. Kepada Pak De Indro, kami persilahkan. Nanya yang seru-seru, jangan lemes-lemes kan gitu. Masalah rekening ada kirisnya kan gitu. Nah, sekarang ini yang seru nih Pak nih. Ini sekarang pertanyaannya fakta kan gitu kan. Fakta, enggak, bukan. Karena apa? Karena memang ini dijalani kan gitu. Nah, kalau terkait dengan benturan kepentingan tadi kan terkait dengan jabatan dengan orang lain kan gitu kan. Nah, sekarang misalnya nih Pak Direktur, kan gitu kan? Di satu sisi beliau ini Pak Direktur di sini. Nah, di satu sisi yang lain beliau jadi penceramah, ya kan? Jadi tukang Banten, tukang leneng. Nah, kan gini kan. Nah, banyak padahal juga tukang leneng, tukang ceramah itu di luaran juga banyak. Tapi kenapa orang-orang pengennya Pak Direktur? Nah, apakah di sini juga bisa diindikasikan di situ ada benturan kepentingan atau seperti apa kira-kira bagaimana pemahamannya itu kan gitu. Yang kemudian yang kedua, Pak Direktur ini kan menjadi direktur di seluruh Indonesia nih bagian urusan agama. Kebetulan beliau ini memberikan bantuan ke daerah-daerah kan gitu kan. Nah kemudian Pak Direktur ini datang nengokin yang diberi bantuan. Nah ini apakah juga terindikasi juga? Karena kan biasanya kalau ditengokin orang tuh apalagi orang Jawa, ewo pekewo. Jadi dikasihlah oleh-oleh, dikasihlah transport misalnya ini kalau enggak ya enggak masalah. Ini kan bagaimana nih persepsi terkait dengan benturan kepentingan tadi kan gitu kan. Nah ini contoh nyata Pak. Beliaunya pasti mengakui itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sesi pertama ini sudah ada 3 penanya, Pak Mardani. Kami persilahkan untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Terima kasih izin Pak Ses, Pak Direktur, Bapak sekalian. Ini luar biasa nih. Artinya 3 pertanyaan tapi semuanya itu memberikan terkaitan dengan konflik kepentingan Pak. Yang pertama Pak Alit Pak ya. Kalau CPNS gimana? Jadi gini Pak, kita kembali lagi kepada manajemen risiko tadi, MR yang tadi Pak. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya arahan daripada apa namanya Menpan dan KPK itu seluruh pegawai Pak. Seluruh pegawai. Cuman kalau seluruh pegawai kan Kemenak itu banyak Pak. 400.000 sekarang Pak ya? Hampir 400.000 kan. Nah, kemarin itu kami berkoordinasi kalau dari segi ini Pak, dari segi strukturnya eselon 1 dulu, kemudian 3 sampling Kanwil, 3 sampling PTKN. Nah, untuk jabatannya JPT dulu Pak. Tadi kan yang pimpinan tinggi, pimpinan tinggi Madya, pimpinan tinggi Pratama. Kemudian apa? Kemudian pejabat pengelola keuangan, PPK, lalu pejabat pengadaan, PPSPM, lalu kemudian staf KPA dan sebagainya. Itu kan pengelola keuangan. Yang ketiga
jabatan fungsional tertentu. Apa tuh? Jabatan fungsional umpamanya APK, APBN, perencana, perancang peraturan. Kalau ada auditor ya auditor. Nah, itu kan itu makin Pak makin turun dengan konfliknya. Pelaksana. Kalau semua udah, silakan Pak bawa mobil CPNS gitu Pak. Artinya kalau emang ternyata di Bimas Hindu ini sudah semua sudah apa? Sudah apa namanya? Sudah melaporkan, ya apa-apa sih Pak. Tapi kalau boleh saran sebaiknya setelah jadi PNS saja gitu. Ini ada nggak selama ini Pak kemungkinan CPNS nggak lulus jadi PNS selama ini? Belum ada ya. Ya, 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 ya. Yang di jadi Ya. dan menjadi juga apakah kalau wajib nggak dia membuat deklarasi tadi itu ya. Ya, gini Pak. Tadi, baik belum yang tadi lembar yang form yang tadi, form yang Word yang terkait dengan data informasi. Mungkin dari tadi nyambil contohnya PPK terus ya. Jadi barang terus ya. Kita nggak sempat diskusi soal. Nah, ya naik ke atas naik yang hubungan keluarga. Nah gini Pak, kita bahas lagi Pak. Ke bawah lagi. Nah, tuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan kondisi konflik kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki gitu Pak. Pokoknya kita punya anak atau punya saudara, boleh nggak daftar di Kementerian Agama Pak? Boleh kan Pak? Gitu ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita adalah orang yang punya kewenangan untuk menentukan, meloloskan. Wajib tulis nggak Pak? Wajib gitu Pak. Iya. Banyak kita berkaitan dengan apa namanya jadi panitia penerimaan CPNS, kemudian kita adalah mungkin pejabat apa kepegawaian dan sebagainya. Karena berkaitan dengan tugas fungsi kita. Bang kalau kita nggak ada kaitannya Pak, mungkin kita bagiannya nggak nyambung mas sekali Pak, nggak ada hubungannya. Kita pun nggak akan bisa merubah apa-apa Pak, gitu loh. Nah itu nggak apa-apa Pak, nggak usah dimasukin gitu, karena nggak ada kaitannya seperti itu Pak. Tapi kalau kita nih tugas fungsi kita, emang tugas fungsi saya itu bisa merubah berkaitan dengan apa namanya karena kita ini pejabat apa ya panitia CPNS. Nah yang daftar mungkin ada yang daftar itu adik kita, saudara kita, ya lapor Pak, izin Pak ini kami jadi panitia tapi ini ada yang lapor juga nih Pak ini. Ya, paling pimpinan ngecek kan, bener nggak sesuai aturan. Kalau emang bener sesuai aturan, jangan sampai gini Pak. Karena kita panitianya apa namanya kita meloloskan yang nggak memenuhi syarat Pak, seperti itu. Karena jadi kan bisa dihindari Pak seperti itu. Nah, tapi kalau kita bukan panitia, bukan yang ngadain CPNS, gak ada urusan dengan kepegawaian, orang mungkin jauh banget tusinya, ya nggak ada kaitannya Pak, nggak usah menurut saya gitu. Jadi pastikan dia memiliki apa namanya kaitan dengan kondisi konflik kepentingan yang berkaitan tugas pokok fungsinya seperti itu Pak. Gimana Pak Lid? Siapa saya punya anak daftar di kantor saya, dia daftar ini kan bukan di kantor agama, Ya, itu lewat BKN, ya, kan nggak bisa ya, ya. Tapi gini Pak, tapi tadi kan kalau emang dia apa namanya dia itu panitia ya, kan dia tuh yang ngadain apa tuh Pak, yang ngadain tuh zoom meeting gitu, berkas seleksi berkasnya. Jadi masih ada potensi Pak, gitu seperti itu. Ya tadi ya bisa seperti itu. Jadi pokoknya kalau dia masih ada kaitan dengan TUSI sebaiknya lapor Pak. Kalau TUSI, tapi kalau udah nggak ada kaitan, banyak kayak Pak siapa tadi yang mungkin Ibu Perencana atau siapa kan nggak ada hubungannya dengan PMS, nggak usah Pak, seperti itu. Iya, karena punya kewenangan Pak, punya kewenangan, bisa bisa jadi bisa mempengaruhi panitia Pak, seperti itu. Intinya nggak ada izin nih, itu lulusin aja, bisa aja kan? Bisa. Itu kan anak kita itu yang mirip. Misalkan ijazahnya tidak sesuai, lulusin aja itu bisa. Makanya sekretaris, dirjen dan panitia pelaksana pengadaan TPS itu mengisi. Ya. Karena ada ranah administrasinya, lolos administrasi di kita ya. Dia mungkin setelah diangkat dia mengisi nih. Sebelum. Karena ada kompleksitas kebutuhan. Nah, kalau mengisi formnya ini baru nanti itu Kalau udah masuk ya diupdate.
unsur dia ada unsur konflik kepentingan. Nah, di situ dia secara hukum atau secara administrasi dia harus mengundurkan diri dari panitia. Begitu. Usul aja, Pak. Ya, itu lebih bagus lagi Pak. Gini kan tadi dia deklarasi, lapor. Kan tadi Pak ada dua kemungkinan. Ternyata nih walaupun panitia ternyata panitianya jauh banget nih. Mungkin dia nggak masih bisa dikontrol barangkali ya seperti ya. Tapi kalau emang potensi besar sekali dia emang orang yang bagian emang verifikasi data dan sebagainya boleh diganti orang lain Pak. Ini kan kontrol Pak. Pertama bisa di stop, ganti orang lain atau tetap orang bersangkutan tapi di bawah kontrol. Itu bisa Pak. Itu kembali kebijakan daripada pimpinan yang menentukan seperti itu ya. Maka tadi yang kita bicara tiga lini tadi ya. Lini pertama dulu nih yang harus mengendalikan. Pertanyaan Ibu, ternyata lolos Pak lini pertama, kan masih ada lini kedua, ketiga yang akan mengawasi gitu Pak seperti itu. Jadi emang pertama tuh ngecek lini pertama dulu, tapi penting adanya deklarasi Pak seperti itu ya. Gitu Pak Alit ya. Terjawab ya. Oke. Yang kedua terkait dengan acara perkawinan. Nah, ini gini Pak. Kita masuk ke silahkan ke PMA 23 Bunung. Salah satu konflik kepentingan adalah gratifikasi. Betul ya? Satu konflik kepentingan adalah gratifikasi. Nah, di PMA 23 itu jelaskan. PMA 23 jelaskan terkait dengan gratifikasi itu adalah segala penerimaan atau pemberian yang diterima pegawai negeri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara elektronik maupun non elektronik, rabat, diskon dan sebagainya. Jadi gratifikasi itu netral. Semua pemberian yang diterima PNS itu gratifikasi. Jadi gratifikasi bukan nomenklatur negatif, bukan nomenklatur positif, tapi nomenklatur netral. Nah, tapi dia menjadi negatif, kita masuk pasal dulu ya. Yang pasal berapa? Tugas fungsi. Jika berkaitan dengan tugas fungsi dan kewajiban, jadi negatif. Itu nggak boleh. Gitu. Kalau nggak ada hubungan dengan tugas fungsi, netral. Nah, kemudian gratifikasi nanti bagi dua lagi. Ada yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Nah, ketika kita berbicara mengenai tadi pernikahan, boleh nggak kalau ada mungkin kolega kita, teman kita, pimpinan kita mungkin menikahkan, boleh nggak dikasih? Boleh Pak, nggak apa-apa. Ya kan apa namanya, namanya juga kita budaya begitu Pak ya. Ada orang hadiahatan kita kasih, cuman ada aturannya. Ini Bu Bunung, ke pasal maaf, pasalnya itu yang halaman 9, halaman 10. Jadi kalau untuk pernikahan itu maksimal 1 juta. 1 juta Pak, seperti itu. Mau pakai QRIS, mau pakai amplop, mau pakai apapun silakan, tapi maksimal 1 juta gitu Pak. Nah, maksimal 1 juta. Jadi enggak perlu. Dia satu ini iseng 1,5 juta gitu. Nah, jadi lapor Pak gitu. Cuman saya mau iya, jadi bercanda, tapi bercanda nggak lucu Pak, bercanda nggak lucu itu. Jadi kalau 1 juta nggak perlu, karena dianggap 1 juta masih dalam batas wajar Pak ya untuk pernikahannya. Tapi kalau di atas itu wajib lapor seperti itu. Jadi mau pakai QRIS, mau pakai apapun juga nggak ada masalah seperti itu. Gimana Bu? Kira terjawab ya? Artinya Polda menggunakan rekening di kartu undangan. Ya, yang penting 1 juta. Gitu. Ada. Dan bila perlu tidak perlu kehadirannya, perlu ditransfer. Ya. Kemudian udah Bu ya, kita masuk yang terakhir ya. Dari Pak Hendro ya. Indro. Pak Indro ya. Pak Indro. Oh. Maaf ya, ini sering nggak sering terjadi nih. Umpama nih teman-teman ada umpama yang pensiun umpama ya. Nah, mereka pasti ada umpama ada keinginan memberikan sesuatu. Nah,
300, 200 karena kan ada tuh aturan KPK yang mengharuskan 300 itu bisa diberikan gitu ya. Tetapi kalau 300.000 umpama ini ada 100 orang, berarti kan dia menerima lebih ya dari 1 juta itu. Terima kasih. Itu langsung ke pasal berikutnya nih. Masuk Benung ke nomor 12 tadi, yang 12. Nah, itu dia. Jadi pemberian sama rekan kerja, entah dia pisah sambut, pensiun dan sebagainya, maksimal 300.000 setiap pemberian. Nah, permasalahan ternyata yang ngasih banyak, wih, orangnya baik banget nih. Orangnya tuh waktu kerja tuh istilahnya disukai lah. Pegawainya ada berapa? Ada 60 sini Pak ya? 100, 100, 100 pegawai. Semua ngasih 300.000 Pak. 300.000 ke 100 berapa tuh? 30 juta ya? Ya itu kan rezeki yang bersangkutan. Setiap orang ngasih 300 kan nggak lebih kan? Tapi kan ini apa namanya sesuai aturan, nggak melanggar aturan kan? Seperti itu. Karena apa? Karena ya semua ngasih 300 gitu Pak, seperti itu. Nah kalau ngasih 350.000, ya nggak boleh per orang. Ya, akumulasi. Tapi ya biasanya nggak semua ngasih Pak ya. Karena tadi Pak, dari 100 orang kan mungkin ya sebagiannya seperti itu ya. Ya, ngasih 100 200. Ya, tapi maksimal 300. Ya. gitu. Ya, yang diberi kan yang memberi maksimal cuma boleh ngasih 300 maksimal, maksimal gitu Pak seperti itu. Selebihnya ya kalau yang diberi ternyata ngasih banyak ya rezeki yang diberi Pak seperti itu. Gitu Bu Malit ya. Lanjut sekarang ke Bapak Pak ini, Pak Indro. Yang berikutnya Pak. Ini terkait Pak Direktur masuk ke form yang tadi Bunung. Form yang daftar informasi. Form daftar informasi, pekerjaan lain dan pekerjaan pokok. Ya, pekerjaan juga pekerjaan pokok. Bukan yang form itu, daftar. Nah, masuk yang pekerjaan itu pekerjaan pokok. Pekerjaan lain yang nomor, nah ini ya, C. Ini Pak, ternyata kita sebagai PNS atau ASN punya pekerjaan lain Pak. Saya pekerjaan pokok kita. Nah, itu wajib kita tulis Pak. Tadi Pak, apa aja pekerjaan Pak yang biasanya Pak, yang mungkin di Bima Sindu Pak biasanya Jadi pemangku. pemangku dan sebagainya, masukin Pak semuanya. Iya gitu ya. Nah, itu apa namanya masukin semua. Nah tadi ketika ternyata terjadi konflik kepentingannya, baru dia kasih lapor Pak seperti itu. Nggak apa. Kalau di Islam tuh gini Pak, kalau di agama Islam, umpamanya dia jadi penceramah gitu loh, atau sholat Jumat dia jadi penceramah. Nah tapi kebetulan ceramahnya di tempat di kantor-kantor kementerian agama, di Kanwil itu apa di Kemenakan itu ada potensi konflik kepentingan gitu loh, seperti itu ya. Itu contohnya Pak seperti itu. Jadi tetap lapor Pak, karena itu pekerjaan luar pekerjaan pokok ya seperti itu. Mungkin karena yang ceramahnya tadi yang ceramahnya itu mungkin karena pejabat direktur gitu ya, atau yang ceramahnya karena eselon 3 eselon 2 harusnya dikasih di banyak Pak sebenarnya kan itu nggak standar Pak. Biasanya kalau orang gini, setiap ada ceramah, ini ambil yang Islam ya, setiap ceramah Jumat mungkin dikasih mungkin 5.000 gitu ya, umpamanya standar standar masjid itu ya, 5.000 5.000 5.000. Nah karena ini pejabat Kemenak dikasihnya 5 juta. Nah, gitu Pak, dikasih bantuan. Heeh, heeh. Bukan. Dia punya keyakinan kalau nggak diundang besok nggak dapat lagi gitu loh. Nah, berarti ini arahnya pemberian bantuan dan oleh-oleh transport ya. Nah, ya, gini Pak. Kalau yang terkait dengan transport oleh-oleh masuk ke PMA 23 lagi. Jadi masuk ke pasal ini, Bung. Pasal yang berkaitan dengan tugas fungsi dan kewenangan. Tadi pasal 2 apa 3? Pasal 2, pasal 2. Pasal 2, Bung. Nah, ini.
pegawai Pak wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, kalau kita punya kewenangan yang berkaitan dengan pemberian bantuan ya, nah ketika ada kita menerima oleh-oleh, menerima berbagai hal, souvenir dan sebagainya, berkaitan dengan tugas fungsi kita dalam memberikan bantuan, nggak boleh Pak. Itu wajib lapor Pak ke UPG. Itu nggak boleh, seperti itu. Oh, nggak boleh Pak, nggak boleh. Jadi kalau yang udah gini, guru ngajar, nah nerima apa hadiah dari murid, pasti nggak boleh Pak. Lalu punya kalau di Islam tuh ada yang KUA yang nikahin, lo yang nikahin ngasih nggak boleh. Jadi kalau selama dia berkaitan dengan tugas fungsi nggak boleh Pak. Gitu. Ya katanya kalau yang di luar itu ada aturannya. Jadi kuncinya berlawanan dengan aturan dan kewajiban tugas dan fungsi itu nggak boleh. Langsung Pak, udah nggak boleh. Tapi ketika di luar itu baca aturannya Pak. Kalau nikah 1 juta, pemberian sama itu 300.000 seperti itu Pak. Jadi ada aturannya seperti itu. Jadi ada pakem standar yang kita pakai aturannya. Cuman tadi kalau udah kaitannya dengan tugas, fungsi, kewajiban itu pasti udah nggak boleh Pak. Wajib lapor ke UPG. Kira gitu Pak Indro ya. Ya, tapi sebaiknya lapor sih Pak. Kenapa? Masyarakat sekarang kritis sih Pak ya. Ya mungkin kalau kalau ternyata ternyata kadang-kadang gini Pak, maaf, agak beda kementerian kita dengan kementerian lain. Kementerian lain tuh ada yang punya masa kadaluarsa. Kadaluarsa. Kenapa? Jadi dia membatasi Dumas dan WBS itu sampai 3 tahun, 5 tahun. Jadi kalau kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu itu udah dianggap selesai. Enggak ada Pak. Jadi umpamanya ternyata loh, tadi Pak lagi CPNS nih, ya enggak, itu enggak pasti, enggak. Masih jadi menjabat nih. Jadi waktu jadi pelaksana nih, waktu jadi pelaksana itu dia pernah melakukan penyimpangan apa gitu ya. Kita tahu deh, kita diemin aja gitu Pak. Nah begitu udah mau open bidding, mau jadi S1 2 atau apa, nah, baru dulunya ini pernah melakukan penggena keluar. Nah itu Pak, kadang-kadang kita pikir kita aman-aman aja. Sampai kapan amannya Pak? Ternyata kita mau meningkat yang lebih tinggi, jadi nggak aman Pak seperti itu. Makanya pentingnya itu kita lapor UPG gitu. Seringkali gini Pak, orang mau melapor mau apa? Mau apa ya? Mau open bidding, mau atau apa namanya entah jadi pejabat eselon 2 atau S1 atau menteri. Suka ditanya Pak, karena yang wawancara tuh punya data Pak Akses ya, punya pengalaman. Dia kadang tanya gini, menurut data kami, Bapak dulu betul ya pernah dapat informasi menerima uang sekian gitu. Jawab, oh iya betul Pak. Tapi uang ini kami terima tanggal sekian dan kami laporkan ke UPG. Ini buktinya, selesai gitu Pak. Artinya kita menyelamatkan karir kita untuk kedepannya gitu loh. Coba kalau waktu itu nerima mungkin lah 1.500.000 gitu, karena sebenarnya 5.500.000. Ternyata disimpan datanya nih. Begitu kita mau jadi S1 S2 dilaporin. Kita nggak bisa, oh bener Pak, ya udah. Gara-gara 5.000 ya gitu Pak. Betul. Nah contohnya gitu Pak. Jadi lebih aman sih lapor menurut kami seperti itu. Kalaupun kadang-kadang sampai pensiun mungkin ya nggak ada niat-niat untuk jadi pejabat atau mau begitu-begitu aja mungkin lebih aman ya. Tapi kalau kita mau karirnya, nah biasanya itu di situ Pak. Kalau kalian baca Dumas BBS ya, ketika orang mau naik lebih tinggi, Dumasnya itu yang terjadi Pak. Tapi kalau kita udah lapor UPG, lapor apa aman Pak. Seperti itu. Ya, gitu Pak Indro ya. Ya, izin mungkin Pak Ses, Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian ya. Kami terima kasih banyak nih Pak karena sudah ada waktu apa namanya pembahasan mengenai konflik kepentingan sampai dengan udah hampir jam 3:30 nih Pak ya, hampir jam pulang. Nah, kalau untuk besok kami dengan tim OKH saja ya karena tinggal menyelesaikan instrumen yang kemarin. Sama mungkin kita akan tajam izin Pak Ses matrik itu Pak. Matrik yang mana? Matrik yang apa namanya? MR tadi ya. Peta risiko yang dibuat oleh Bapak Ibu dari tim dari Dirjen Masindo. Kami sudah cek sih Pak ininya apa namanya daftarnya dan kami apresiasi Pak. Ini hampir setiap kayak seperti sekretariat aja tuh mengisi matriknya itu untuk sebentar Pak. Ya itu sampai ada yang sampai berapa data Pak, berapa hampir semua aspek Pak diisi dan itu mungkin nanti kita akan pertajam lagi. Tapi itu merupakan hal yang bagus sih Pak. Kami apresiasi dan mungkin terima kasih banyak Pak mungkin ya dari Bapak Ibu semua mungkin dengan bimbingan Pak Ases juga ya dan Pak Direktur ya sehingga kita semua bisa ini ya membuat dokumen ini mungkin lebih baik lagi. Mungkin terima kasih Pak.
itu aja dari kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya mungkin kami akan kembali besok hanya dengan tim OK saya dan tim ZI. Kami kembalikan lagi ke Ibu moderator ya. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Santi. Baik, terima kasih Pak Mardhani yang sudah memberikan jawaban. Jadi teman-teman sudah puas dengan tentu saja ini ya tadinya masih tanya-tanya seperti apa nih sebenarnya tapi udah puas ya. Pak Mardhani izin sebenarnya kan mungkin di ruang Zoom sana atau mungkin teman-teman yang ada di sini masih banyak pertanyaan. Tapi mengingat waktu sudah pukul 3:30 berarti untuk sesi ini dengan berat hati kita akhiri gitu ya Pak ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang hadir baik via Zoom maupun yang hadir secara luring, kita sudah sampai di penghujung acara yaitu penutup. Tentu saja sebelum acara ini ditutup kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Mardhani juga bersama tim yang sudah memberikan informasi kepada kami dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ses, kepada Pak Direktur karena sudah selalu setia membersamai setiap agenda kami. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan mengucapkan Parama Santi bersama-sama. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang bergabung via Zoom ya. Sekarang sudah boleh di off cam-nya. Atau mungkin mau dokumentasi dulu Mas Aris, yang teman-teman secara Zoom, atau sudah? Oh sampun, oh baik. Sudah boleh di off kameranya. Pak Mardhani dan tim terima kasih, Pak Ses, Pak Direktur matur nuwun, terima kasih Pak Dendro. Semuanya terima kasih, salam sehat selalu, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum.